Suami diam-diam campuri minumanku dengan sesuatu, kutukarkan dengan minuman gundiknya dan buat ia pingsan. Seisi ruangan langsung geger setelah tahu kalau yang dicampuri adalah. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Cangkir keramik putih bergambar bunga lavender di tanganku terasa hangat. Namun kehangatan itu tak sampai ke dalam dada. Dari balkon lantai 2 rumah kami yang megah di kawasan Menteng, aku menyaksikan panorama sore yang seharusnya damai. Pepohonan rapi di sepanjang jalan, langit jingga yang memeluk gedung-gedung tua. Tapi semua keindahan itu terasa seperti lukisan di balik kaca tebal. Ada, namun tak bisa kusentuh maknanya. Lalu, terdengar derum halus mesin mobil sport terbaru, warna abu-abu metalik yang dipesan khusus oleh Mas Arif. Mercedes AMG Gigaton Coupe. Dulu, saat pertama kali memesannya, dia bilang, "Ini untuk kita, Rena. Simbol kesuksesan kita berdua." Sekarang, mobil itu hanya menjadi peti mati berlapis logam mengilap yang membawa mayat hubungan kami. Mobil itu berhenti sempurna di bawah. Pintu pengemudi terbuka. Mas Arif keluar, masih mengenakan kemeja lengan panjang putih yang rapi, dasarnya sedikit longgar, gaya yang membuatnya tampak seperti pengusaha sukses yang santai. Mataku tak lepas dari gerakannya. Dia tidak langsung menuju pintu. Dia berjalan memutar ke sisi penumpang, membukakan pintu dengan sikap gentleman yang dulu selalu ditunjukkannya padaku. Dan keluarlah dia, Putri, sekretaris baru, yang umurnya 10 tahun lebih muda dariku. Hari ini hari Sabtu. Dia mengenakan bodycon dress warna champagne, yang lebih pantas untuk acara kaktail malam hari daripada membawa dokumen penting. Rambutnya tergerai sempurna, seakan-akan baru saja diblow oleh tangan ahli. Senyumnya, saat melihat Mas Arif, terlalu lebar, terlalu bersinar. Dari atas, aku bisa melihat segalanya dengan jelas. Mas Arif mengambil sebuah map coklat dari tangan Putri, map yang tampak terlalu tipis untuk disebut dokumen penting, dan mereka tertawa bersama. Suara tawa Mas Arif yang dalam dan tawa ringan Putri menyatu, naik hingga ke balkonku. Aku menarik napas, mencoba menenangkan desing di telinga. Mereka berdiri terlalu dekat. Bahu mereka hampir bersentuhan. Mas Arif dengan santai meletakkan tangan di punggung kursi mobil, membentuk sebuah ruang privat di antara mereka berdua. 6 bulan. Sudah 6 bulan sejak Putri bergabung dengan perusahaan konsultan arsitektur yang kami bangun dari nol, Arsitek Harmoni. Awalnya, dia hanya sekretaris biasa. Lalu, entah bagaimana, dalam waktu singkat, dia menjadi tangan kanan Mas Arif. Dia jenius dalam presentasi, Rena, kata Mas Arif suatu malam, matanya berbinar. Klien-klien besar suka padanya. Bisnis kita melesat berkat ide-ide segarnya. Berkat dia. Selalu berkat dia. Sejak itulah, segalanya perlahan berubah. Malam-malam di mana Mas Arif pulang larut menjadi norma. Aromanya, yang dulu selalu membawa wewangian familiar dengan sedikit aroma keringat dan kopi, kini kadang membawa wewangian parfum wanita yang manis dan menusuk, Flower Bomb by Viktor Frof. Aroma yang sama yang kendus dari Putri pada acara kantor bulan lalu. Dan sejak itulah pula, teh chamomile malamku, ritual yang tak pernah absen selama 7 tahun pernikahan kami, mulai terasa aneh. Mas Arif selalu yang membuatkannya. Istirahatkan matamu dari layar laptop, sayang, katanya dengan suara lembut, menyerahkan cangkir berasap ke tanganku saat aku masih menyelesaikan laporan keuangan perusahaan. Itu adalah momen kecil yang selalu kuhargai, simbol kepedulian di tengah kesibukan kami. Tapi beberapa pekan terakhir, setelah beberapa teguk, selalu ada aftertaste pahit yang menyelinap di belakang rasa bunga chamomile yang seharusnya menenangkan. Pahitnya seperti kulit jeruk nipis yang terasa salah, atau seperti obat yang tak sepenuhnya larut. Aku mengira mungkin aku yang sedang tidak enak badan, atau lidahku yang bermasalah. Gejalanya pun muncul. Rasa lelah yang tak wajar, seperti tenagaku dikuras habis padahal aku hanya duduk di depan komputer. Pusing-pusing ringan yang datang tiba-tiba, membuat pandanganku berkunang-kunang. Dan yang paling mengkhawatirkan, ingatanku. Aku mulai lupa hal-hal kecil.
Janji temu dengan dokter gigi. Nama klien lama yang seharusnya ku kenal baik. Bahkan, minggu lalu, aku hampir lupa kombinasi brankas kecil di rumah kami. Kombinasi yang sudah kugunakan selama bertahun-tahun. Kamu terlalu banyak tekanan, Rena, kata Mas Arif suatu malam, menatapku dengan wajah penuh perhatian saat aku mengeluh pusing. Tangannya yang hangat mengusap punggungku. Mungkin kau perlu liburan panjang. Serahkan saja semuanya padaku dan Putri. Dia sangat kompeten. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada begitu tulus, justru membuat dingin tulang belakangku. Serahkan semuanya padaku dan Putri. Apakah itu artinya perusahaan kami? Atau hidupku? Dari balkon, aku melihat Mas Arif menutup pintu mobil untuk Putri. Sebelum berbalik, dalam sekejap mata yang akan terlewatkan jika aku tidak memperhatikan dengan saksama, tangannya dengan cepat menyentuh lengan Putri. Bukan sentuhan bos. Itu sentuhan yang penuh keakraban, hampir intim. Putri tersenyum malu-malu, lalu melangkah anggun menuju pintu samping rumah yang biasanya digunakan untuk tamu bisnis. Aku meneguk teh camomileku yang sudah mulai dingin. Kepahitan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, seperti sebuah peringatan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan imajinasiku. Sesuatu yang salah sedang terjadi. Dan pusat dari semua kesalahan ini berpusat pada suamiku, pada teh malam ini, dan pada wanita muda yang kini dengan leluasa memasuki rumah, yang seharusnya menjadi kastil, kita. Cangkir keramik putih berdentang ringan saat kutaruh di meja balkon. Suara itu seperti bel kecil yang menandai berakhirnya sebuah fase. Fase kenaifan. Fase ketidaktahuan. Dari dalam rumah, aku mendengar suara tawa mereka lagi, samar-samar. Suara itu menusuk ruang kesunyian soreku. Aku menarik napas dalam. Angin sore mulai berhembus sepau-sepau, membelai wajahku yang mulai dingin. Sebuah tekad, keras dan getir, mulai mengkristal di antara rasa takut dan kecewa. Aku harus tahu, bisik hatiku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum manismu, Mas Arif. Dan apa rahasia di balik rasa pahit dalam teh malamku ini. Kepahitan di lidah dan kabut di kepalaku tak lagi bisa kusangkal. Setiap malam, setelah meminum teh, khusus, dari Mas Arif, dunia seakan kehilangan kejelasannya. Kata-kata di buku yang kubaca tiba tata melayang, rencana kerja untuk esok hari menguap begitu saja, dan yang tersisa hanya kelelahan dalam yang merayap ke tulang. Ketakutan terbesarku bukanlah pada penyakit fisik, tapi pada perlahan-lahannya kendali atas pikiran dan ingatanku sendiri. Aku mulai mencatat dengan rapi di notes digital tersembunyi di ponselku. Tanggal, waktu minum teh, dan sensasi yang kurasakan setelahnya. Polanya jelas. Pusing dan brain fog selalu muncul dalam 30-45 menit setelah tegukan terakhir. Sahabatku, Maya, adalah satu-satunya orang yang kuberitahu kecurigaanku. Suatu siang di kedai kopi tersembunyi, jauh dari lingkungan sosial kami, aku menumpahkan semua ketakutan dan pengamatanku. Maya, dengan matanya yang selalu jeli, mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin keruh. Rena, ini serius, bisiknya, tangannya menutupiku yang gemetar. Kedengarannya seperti pausoning. Tapi kita butuh bukti konkret. Dia tidak akan mengaku, dan rekam medis dari gejala samar seperti ini tidak cukup. Lalu apa yang harus kulakukan, Mei? Aku merasa semakin lama semakin tidak menjadi diriku sendiri. Suaraku tercekat. Maya berpikir sejenak. Kita perlu menangkapnya in the act. Kamu punya ide kapan dia biasanya mencampuri minumanmu? Hanya di malam hari. Dan selalu ketika aku ada di ruang kerja atau sedang mandi. Dia menyiapkannya sendirian di dapur kecil dekat ruang kerjanya. Baik, kata Maya, dengan tekad di matanya. Aku punya solusi. Tapi ini harus sangat rahasia. Keesokan harinya, diam-diam, Maya mengunjungiku dengan membawa sebuah tas kecil. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah benda tak lebih besar dari penjepit kertas. Kamera pengawas mini berwarna hitam, dengan lensa kecil seperti titik. Bentuknya dirancang menyerupai skrup atau komponen elektronik. Dilengkapi dengan memori internal dan baterai tahan lama. Ini bisa merekam selama 48 jam dalam resolusi cukup untuk melihat aktivitas detail. Jelas Maya sambil menunjukkan cara mengoperasikannya melalui aplikasi tersembunyi di ponsel.
Kita pasang di rak buku yang menghadap langsung ke meja dapur kecil dan mesin pembuat teh di ruang kerja Mas Arif. Itu sudut matanya, jarang diperhatikan. Jantungku berdebar kencang. Memasang alat penyadap di rumah sendiri terasa seperti pengkhianatan. Tapi bukankah Arif yang lebih dulu mengkhianati ikrar pernikahan kami dengan cara yang jauh lebih keji? Malam itu, ketika Mas Arif mengaku harus menginap di luar kota untuk urusan proyek mendadak, alasan yang semakin sering dia pakai sejak Putri bergabung, aku dan Maya bergerak. Udara di rumah terasa berat. Setiap derit lantai seakan berteriak. Dengan tangan dingin berkeringat, aku memanjat tangga kecil untuk mencapai rak buku tinggi di dinding. Sementara Maya mengawasi dari bawah, dengan cermat aku menempelkan kamera mini itu di balik punggung sebuah ensiklopedia arsitektur tebal yang sudah berdebu. Sudutnya sempurna. Melalui aplikasi di ponselku, aku menguji sudut pandangnya. Layar ponsel menampilkan gambar jelas meja dapur kecil di bawah, termasuk ceret listrik, cangkir keramik putih kesukaanku, dan rak berisi berbagai teh. "Ini dia," bisik Maya, memeluk bahuku. "Sekarang, kita tunggu." Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Aku harus bertindak normal di depan Mas Arif, meminum teh yang kucurigai telah dicemari, sementara rasa takut dan harapan untuk mendapat bukti bergumul dalam diriku. Aku memutuskan untuk meminum teh itu dalam jumlah sangat sedikit, lalu berpura-pura tertidur pulas di sofa. Aku juga diam-diam mulai mengumpulkan sampel kecil residu teh dari cangkirku dengan kapas steril yang kubeli online, menyimpannya di amplop tertutup. Siapa tahu ini berguna nanti. Kesempatan yang ditunggu akhirnya datang. Mas Arif menyebutkan ada konferensi 2 hari di Bandung. Putri akan ikut, untuk mencatat dan mengenalkan dia pada jaringan yang lebih luas, ujarnya ringan. Aku hanya mengangguk, sambil menusuk-nusuk telur dadar di piringku dengan garpu. Begitu dia pergi, rumah yang megah itu terasa begitu sunyi dan hampa. Aku segera mengambil ponselku, membuka aplikasi rahasia itu, dan memutar rekaman dari malam sebelumnya, saat dia masih di rumah. Kebanyakan rekaman menunjukkan aktivitas biasa. Arif membuat kopi untuk dirinya, membaca dokumen. Tapi kemudian, malam itu, tepat pukul 21.30, rekaman itu menangkap segalanya. Mas Arif memasuki ruangan, wajahnya tampak lelah namun ada setitik kegelisahan di matanya. Dia melihat ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada yang mengintip. Lalu, dengan gerakan cepat dan penuh keyakinan, dia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berwarna coklat tua dari laci meja yang terkunci. Laci yang selama ini kukira berisi stempel perusahaan. Botol itu tidak memiliki label. Dengan satu tangan memegang cangkir keramik putihku, tangan lainnya membuka tutup botol. Tanpa ragu, dia meneteskan cairan bening, sekitar 3 atau 4 tetes, ke dalam cangkir yang masih kosong. Setetes, 2 tetes, 3. Jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku terpaku pada layar ponsel yang kecil itu, tak percaya dengan apa yang kulihat. Setelah itu, dia dengan tenang mengembalikan botol itu ke lacinya, menguncinya, lalu baru mulai menyeduh teh chamomile di atas tetesan tadi. Aroma chamomile seolah-olah bisa kuhirup melalui layar, bercampur dengan bayangan racun tak kasat mata. Dia mengaduknya perlahan, wajahnya tanpa ekspresi, seperti seorang ahli kimia yang sedang menyiapkan eksperimen rutin. Kemudian, dia berteriak memanggil namaku dengan suara lembut penuh kasih. "Rena, tehnya sudah siap, sayang." Rekaman itu masih berjalan, menangkapku masuk ke ruangan dengan senyum lelah, menerima cangkir itu, dan mengucapkan terima kasih. Aku melihat diriku di layar, begitu percaya, begitu tak bersalah, menyeruput racun yang disiapkan oleh orang yang bersumpah untuk melindungiku. Tangis pecah. Aku terseduh-seduh di lantai ruang kerja yang mewah. Ponsel berisi bukti pengkhianatan itu terjatuh dari tanganku. Rasa sakitnya lebih perih dari apapun. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pembunuhan karakter yang direncanakan, perlahan, dan sangat sadar. Dia ingin menghancurkanku dari dalam, membuatku menjadi bayangan dari diriku sendiri, sehingga dia bisa dengan mudah mengambil alih segalanya dan mungkin, bersama Putri. Setelah isakanku mereda, sebuah tekad yang dingin dan keras menggantikan keputusasaan. Aku memutar ulang rekaman itu, kali ini untuk memastikan setiap detail tertangkap dengan jelas. Wajah Mas Arif, botol tanpa label, tetesan cairan,
gerak-geriknya yang penuh itikat buruk. Aku menyimpan salinan rekaman itu di 3 tempat berbeda. Cloud rahasia, flash disk yang kusembunyikan di brankas ban, dan satu lagi di ponselku. Aku memandang cangkir keramik putih di rak. Benda yang dulu adalah simbol cinta dan kepedulian, kini adalah alat kejahatan. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah kengerian yang membeku dan satu pertanyaan yang bergema di kepalaku. Apa yang ada di dalam botol itu? Dan apa tujuan akhirmu, Mas Arif? Aku tahu, perang diam-diam antara kami baru saja memasuki babak baru. Dan aku, Rena, tidak akan menjadi korban yang pasif lagi. Bukti ini adalah senjataku. Tapi aku butuh senjata yang lebih kuat. Aku butuh tahu identitas racun itu, dan aku butuh sebuah momen yang tak terbantahkan untuk membeberkan semua ini. Pesta peringatan perusahaan yang akan diadakan 2 minggu lagi mulai terlihat seperti panggung yang sempurna. Tapi pertama-tama, aku harus bertahan dan berpura-pura lebih sakit dari yang sebenarnya. Biarlah dia merasa rencananya berjalan mulus. Biarlah dia lengah. Sambil memandang rekaman yang masih diputar ulang, untuk kesekian kalinya, sebuah rencana balas dendam mulai terangkai di benakku. Rencana yang akan membuatnya merasakan konsekuensi dari setiap tetes racun yang dia berikan padaku. Rekaman di ponselku terasa seperti benda panas membara. Setiap kali aku menatapnya, bahkan tanpa memutar ulang, adegan itu, tetesan bening dari botol coklat ke cangkir putihku, terbakar di retina. Bukti itu sekaligus beban yang nyaris tak tertahankan. Membawanya ke polisi, bisa jadi langkah ceroboh. Mas Arif punya koneksi. Dia bisa dengan mudah mengubah narasi, mengatakan itu hanya vitamin atau suplemen, dan akulah yang sedang paranoid karena penyakitku. Aku butuh analisis ahli, bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Kamu harus membawanya ke seseorang yang benar-benar bisa dipercaya, dan yang paham ilmu toksikologi, kata Maya di telepon. Suaranya berbisik meski kami berbicara melalui jalur terenkripsi. Dokterku, Dokter Reza. Dia spesialis penyakit dalam dengan minat khusus pada toksikologi klinis. Tapi kliniknya di Bandung, jauh dari lingkaran sosial kalian. Aku akan atur janji rahasia. Bandung, kota yang seharusnya menjadi lokasi konferensi Mas Arif. Ironi yang pahit. Aku membuat alasan kepada Mas Arif bahwa aku akan mengunjungi sepupu di Surabaya untuk beberapa hari, untuk menjenguk yang sedang sakit. Dia, dengan wajah penuh perhatian, malah mendorongku untuk pergi. Bagus, Rena. Istirahatkan dirimu. Jangan pikirkan perusahaan. Aku dan Putri yang akan urus semuanya. Senyumnya tulus, tapi di baliknya, aku bisa melihat kilat lega. Aku yakin, dalam pikirannya, ini adalah kesempatan baginya untuk bebas mengeksekusi rencananya atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan Putri. Perjalanan ke Bandung terasa seperti misi mata-mata. Aku memakai kacamata hitam besar dan syal, meski tahu itu mungkin berlebihan. Klinik Dr. Reza ternyata tidak megah. Letaknya di lantai 2 sebuah ruko tua di daerah yang sunyi, lebih mirip konsultan pribadi daripada klinik umum. Maya sudah menunggu di lobi kecil yang sederhana. Tenang, bisiknya, memegang tanganku yang dingin. Dr. Reza adalah pria parubaya dengan kacamata frameles dan tatapan yang sangat analitis. Ruang kerjanya dipenuhi buku-buku tebal dan jurnal medis. Setelah Maya memperkenalkanku dan menjelaskan situasi dengan singkat namun jelas, aku menyerahkan ponselku dengan rekaman yang sudah siap diputar. Dia menyaksikannya dalam keheningan total. Tidak ada ekspresi terkejut, hanya alisnya yang semakin berkerut seiring berjalannya rekaman. Setelah selesai, dia mendongak, menatapku langsung. Ibu Rena, dari rekaman ini, gerakan dan sikap suami Anda sangat jelas menunjukkan intention to harm. Ini bukan kesalahan atau ketidaksengajaan, ujarnya dengan suara datar dan profesional, namun nadanya mengandung empati yang dalam. Cairan bening dari botol tanpa label. Ini bisa banyak hal. Dari yang relatif ringan, seperti obat penenang golongan benzodiazepin, yang jika diberikan terus-menerus bisa menyebabkan ketergantungan, kebingungan, dan kehilangan memori, hingga sesuatu yang lebih sistematis dan berbahaya. Dia kemudian mengambil sebuah diagram dari laci. Gejala yang Anda deskripsikan, lemas ekstrim, pusing, brain fog atau kabut otak,
dan memory lapses, sangat cocok dengan paparan kronis zat psikoaktif tertentu. Obat-obatan untuk skizofrenia atau gangguan bipolar dalam dosis rendah yang tidak sesuai, misalnya, bisa menghasilkan efek persis seperti itu. Tujuannya jelas, membuat korban tampak semakin tidak kompeten, tidak waras, dan bergantung. Perutku mual. Mendengar penjelasan ilmiahnya membuat semua kecurigaanku menjadi kenyataan yang mengerikan. Untuk memastikan, saya butuh sampel darah Anda. Tes darah rutin tidak akan mendeteksi ini. Kita perlu tes komprehensif toksikologi screen yang mencari jejak metabolit obat-obatan spesifik, jelas Dr. Reza. Dan, apakah Anda membawa sampel cairan atau residu dari cangkir tersebut? Dengan gemetar, aku mengeluarkan amplop kecil berisi kapas steril yang telah kubicara di dalam kantong kedap udara. Ini, dokter. Saya usap bagian dalam cangkih yang biasa saya pakai, pagi setelah dia pergi. Dr. Reza mengangguk. Impreset. Langkah yang sangat tepat. Dia segera memanggil asistennya, seorang wanita muda yang cekatan, untuk mengambil sampel darahku dan membawa amplop berisi kapas itu ke laboratorium partnernya yang khusus menangani kasus forensik dan toksikologi. Hasilnya bisa memakan waktu 3 hingga 5 hari. Semua akan dirahasiakan dengan kode, bukan nama Anda. 3 hari di Bandung terasa seperti 3 tahun. Aku menginap di hotel kecil dengan nama palsu, mencoba untuk tenang tetapi gagal. Pikiranku melayang kepada Mas Arif dan Putri. Apa yang mereka lakukan sekarang? Apakah Mas Arif sedang merancang dosis berikutnya? Ataukah mereka sedang tertawa bersama, merencanakan masa depan di atas penderitaanku? Maya menemaniku, menjadi penyangga yang kukuh. Kita akan melalui ini, Rena. Kita punya bukti. Kita akan menang. Pada hari kelima, telepon dari Dr. Reza akhirnya datang. Aku dan Maya langsung menuju kliniknya. Wajah Dr. Reza lebih serius dari sebelumnya. Di mejanya terbuka hasil laboratorium. Ibu Rena, hasilnya keluar. Katanya, menatapku. Dalam sampel darah Anda, kami mendeteksi kadar yang signifikan dari clozapine. Aku blank. Clozapine. Ini adalah obat antipsikotik atipikal yang sangat kuat. Biasanya digunakan untuk mengobati skizofrenia yang tidak responsif terhadap pengobatan lain. Efek sampingnya sangat berat. Jarinya menunjuk ke daftar di kertas. Mengantuk, pusing, kebingungan, gangguan memori, kejang, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan pada sel darah putih dan kerusakan kognitif permanen. Penggunaannya harus diawasi ketat dengan tes darah rutin karena risikonya. Dunia sekelilingku berputar. Kerusakan kognitif permanen. Dan dalam sampel residu dari cangkir Anda, lanjut Dr. Reza dengan suara berat, kami juga menemukan jejak clozapine yang telah dilarutkan. Konsistensinya menunjukkan ini bukan obat yang dibeli di apotik biasa, tetapi mungkin berasal dari jalur ilegal, dengan kemurnian dan dosis yang tidak terstandar. Sangat berbahaya. Air mata tak lagi bisa kutahan. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar membuatku tampak sakit. Ini adalah upaya untuk menghancurkan otak dan diriku sepenuhnya. Apakah ada kemungkinan ini diresepkan dokter untuk saya tanpa sepengetahuan saya? Tanyaku, berusaha mencari secercah harapan yang mustahil. Dr. Reza menggeleng. Tidak mungkin. Clozapine adalah obat last resort. Tidak akan pernah diresepkan untuk gejala ringan seperti yang Anda alami sebelumnya. Dan resepnya sangat ketat. Ini adalah pemberian dengan sengaja dan niat jahat. Dia kemudian memberikanku berkas lengkap hasil lab dengan kop laboratorium terpercaya, serta kesediaannya untuk menjadi saksi ahli jika diperlukan. Anda dalam bahaya sangat serius, Ibu Rena. Saran saya, segera menjauh dari sumber racun itu, dan kumpulkan bukti lebih lanjut untuk kepolisian. Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, di dalam kereta yang meluncur cepat, aku menatap hasil lab itu. Kata-kata clozapine dan potensial for permanent cognitive damage terpampang jelas. Rasa sedih dan ngeri berubah menjadi amarah yang membara, murni, dan fokus. Mas Arif bukan hanya ingin menyingkirkanku. Dia ingin menghancurkan siapa, Rena, sepenuhnya. Meninggalkan hanya cangkang yang tak berdaya yang bisa dia kendalikan sepenuhnya.
Dan Putri, dia pasti tahu. Atau mungkin, bahkan terlibat. Pesta peringatan perusahaan arsitek Harmoni tinggal 10 hari lagi. Aku melihat undangan elegan yang tergeletak di meja. Semua rekan bisnis, investor, keluarga besar, dan teman-teman akan hadir. Suamiku akan menjadi bintang utama, memamerkan kesuksesannya, dan mungkin sekretaris barunya yang brilian. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku, sejelas kristal dan sedingin es. Aku akan hadir di pesta itu. Aku akan tersenyum. Aku akan memainkan peran istri yang sedang tidak sehat dengan sempurna. Dan aku akan memberinya kesempatan untuk melakukan aksinya di depan semua orang yang penting baginya. Tapi kali ini, aku yang akan mengendalikan alur ceritanya. Racunnya akan tetap ada, tapi peminumnya akan berbeda. Aku menyimpan hasil lab itu di tas khusus, bersama flash disk berisi rekaman. Senjataku sudah lengkap. Sekarang, waktunya menyusun strategi. Selamat datang di pesta, Mas Arif, bisikku pada jendela kereta, memandang bayangan wajahku yang penuh tekad yang terpantul di kaca. Kita akan melihat siapa yang akhirnya terjatuh. Jakarta menyambutku dengan hujan gerimis dan udara pengap yang seolah menempel di kulit. Hasil lab dari Dr. Reza terasa seperti bara api di dalam tas kerjaku. Kata-kata clozapine dan permanent damage bergaung di kepalaku bagai mantra kutukan. Kereta api yang membawaku pulang seakan-akan adalah kendaraan yang membawaku dari dunia fakta medis yang mengerikan, kembali ke medan perang rumah tanggaku yang berlapis ilusi. Rumah di Menteng itu, yang dulu kupenuhi dengan cinta dan mimpi-mimpi bersama, kini terasa seperti museum yang dingin. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang telah diracuni oleh pengkhianatan. Aku berdiri di ambang pintu, menghirup napas dalam. Aku harus berakting. Lebih baik dari sebelumnya. Mas Arif menyambutku di pintu. Rena, pulang sudah? Bagaimana sepupumu? Tanyanya, mencium pipiku dengan ringan. Aromanya, campuran parfum sauvage dan sesuatu yang asing, flower bomb lagi, membuat perutku mual. Masih lemah, tapi sudah membaik, jawabku, memaksakan senyum lelah yang sempurna. Aku juga masih belum enak badan, kayaknya ketularan. Aku membawa tangan ke dahiku, berpura-pura pusing. Ini bukan sepenuhnya akting. Kecemasan dan trauma membuat kepalaku benar-benar berdenyut. Wajah Arif menunjukkan campuran perhatian dan kepuasan. Sulit dibaca, tetapi matanya yang selalu kuhafal itu tampak lebih tenang, seolah melihat rencananya berjalan sesuai harapan. Ya ampun, kasihan. Istirahat saja yang banyak. Besok aku buatkan teh jahe, biar hangat. Terima kasih, Mas, bisikku, menunduk agar dia tidak melihat kilatan kebencian di mataku. Malam itu, di kamar mandi mewah dengan air terjun buatan, aku menangis dalam diam. Air hangat menyamarkan air mataku. 7 tahun. Segala pengorbanan, dukungan saat dia memulai usaha dari nol, malam-malam tanpa tidur mengerjakan proposal bersama. Semuanya ternyata bisa dihapus dengan botol kecil berisi clozapine dan senyum manis seorang sekretaris. Luka akibat perselingkuhan saja sudah menyiksa. Tapi ini adalah pembunuhan berencana yang diperhalus. Keesokan harinya, aku mulai menjalankan fase pertama rencanaku, The Descent. Aku harus meyakinkannya bahwa racunnya bekerja dengan sempurna. Di meja makan, aku sengaja menjatuhkan sendok. Aduh, maaf, Mas. Tanganku gemetaran hari ini, keluhku dengan suara lemah. Saat dia berbicara tentang proyek baru dengan klien dari Singapura, aku memotongnya dengan pertanyaan yang tak relevan. Oh, Singapura? Kita pernah ke sana ya, Mas? Yang naik Singapore Flyer itu? Atau itu di London? Aku membuat mataku kosong, penuh kebingungan. Arif memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di balik topeng pedulinya. Rena, itu Hong Kong. Singapore Flyer-nya Singapura. Tapi kita belum pernah naik bersama. Kamu yakin baik-baik saja? Aku pusing. Mas, mungkin perlu tidur lagi, ujarku, lalu beringsut pergi, meninggalkannya memandangiku dengan tatapan yang kini lebih analitis daripada khawatir. Dia sedang mengevaluasi karyanya. Di malam hari, ritual teh berlangsung. Aku menerima cangkir putih itu,
merasakan beban racun di dalamnya. Dengan alasan menyesapnya perlahan karena panas, aku hanya membasahi bibirku. Lalu saat dia pergi mengambil dokumen, dengan cepat menuangkan sebagian besar isinya ke pot tanaman hias kecil di dekat jendela. Maaf, Philodendron, batinku. Aku harus bertahan sampai hari haji. Tantangan terbesar adalah menghadapi Putri. Dia kini semakin sering bekerja lembur di rumah. Suatu sore, aku, tanpa sengaja, memasuki ruang kerja saat mereka berdua sedang duduk berdekatan di depan satu laptop. Putri segera menjauh beberapa inci, tapi lengannya masih hampir menyentuh lengan Arif. Maaf, ganggu. Aku cari buku catatanku yang warna biru, ucapku dengan suara pelan dan agak melantur. Buku biru? Maksudmu tablet MU, Rena? Tanya Arif, sabar namun ada nada merendah di suaranya. Oh iya, tablet. Aku tersenyum tipis, berpura-pura sangat lega. Otakku lagi di mana ya? Aku melihat mata Putri. Di sana, aku tidak melihat rasa bersalah atau malu. Yang kulihat adalah kemenangan. Sebuah sorot dingin, hampir merendahkan, sebelum dia segera menunduk dan kembali berpura-pura serius dengan layarnya. Dia tahu. Aku yakin sekarang. Dia tahu tentang racun itu, atau setidaknya tahu bahwa aku sedang dijinakkan. Pertemuan itu mengokohkan tekadku. Mereka adalah tim. Dan aku adalah target mereka. Malamnya, di balik pintu kamar tidur yang terkunci, aku mengeluarkan laptop lama yang tidak pernah kugunakan di depan Arif. Aku membuka situs jual beli online dan, dengan hati-hati menggunakan akun anonim dan jaringan publik, memesan beberapa barang, sarung tangan lates tipis, beberapa botol kecil identik dengan yang kulihat di rekaman, untuk persiapan jika perlu, dan yang paling penting, sebuah jam tangan elegan dengan rekaman video built-in beresolusi tinggi. Aku perlu bukti dari sudut pandang pertama di pesta nanti. Aku juga mulai mempelajari efek close-up ini lebih detail. Dari jurnal yang diemailkan Dr. Reza, aku tahu gejalanya. Mengantuk berat, disorientasi, bicara peluh, kelemahan otot, dan dalam dosis tinggi atau dicampur alkohol, bisa menyebabkan penurunan kesadaran yang dramatis, bahkan koma. Alkohol, anggur, pesta. Garis besar rencanaku mulai jelas. Di pesta, Arif pasti akan memberikanku segelas anggur yang spesial. Aku harus memastikan untuk menukarnya dengan milik Putri, di depan saksi-saksi tanpa disadari. Biarkan dia yang merasakan efeknya di hadapan semua orang. Saat dia ambruk, kekacauan akan terjadi. Dan saat itulah, dengan tenang, aku akan mulai melepaskan bukti-bukti yang telah kukumpulkan. Rekaman dari kamera mini, pernyataan Dr. Reza, hasil lab. Biarkan mereka semua menyaksikan kejatuhan sang dalang. Namun, sebuah kekhawatiran menggelayut. Apa jika rencanaku membahayakan orang lain? Apa jika ada tamu lain yang tanpa sengaja minum dari gelas yang salah? Aku harus memastikan perpindahan gelas itu hanya antara aku dan Putri. Dan aku harus memastikan Ariflah yang menuangkan racun itu, sehingga sidik jari tanggung jawab jelas tertuju padanya. Hari-hari menuju pesta diisi dengan persiapan dan akting yang melelahkan. Aku semakin sering lupa, pusing, dan tertidur di jam-jam aneh. Arif semakin percaya diri. Percakapannya dengan Putri di telepon, yang kadang kudengar sepintas saat dia mengira aku tertidur, semakin akrab, bahkan mesra. Minggu depan, setelah pesta, kita bisa mulai membicarakan langkah selanjutnya. Ya, dia semakin lemah. Percayalah padaku, sayang. Sayang, panggilan itu, yang dulu hanya untukku, sekarang meluncur begitu mudah untuknya. Setiap kata seperti belati. Tapi setiap belati itu juga mengasah tekadku. Malam sebelum pesta, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahku tampak pucat dan ada bayangan hitam di bawah mata. Penampilan yang sempurna untuk seorang korban. Tapi di balik mata yang lesu itu, ada api yang berkobar. Esok malam, panggung akan disiapkan. Dekorasi indah, makanan lezat, anggur mahal, dan tamu-tamu terhormat. Dan di tengah kemewahan itu, sebuah drama pengkhianatan akan terbongkar. Aku mengambil napas dalam-dalam. Kamu kuat, Rena. Bisikku pada bayanganku sendiri. Dia mengambil segalanya darimu. Tapi malam ini,
kamu akan mengambil kembali kendali. Dan mereka akan merasakan karma dari setiap tetes racun mereka sendiri. Niatku telah mengkristal menjadi berlian yang keras dan tajam. Siap menghantam. Malam itu akhirnya tiba. Udara Jakarta yang biasanya pengap seakan tersapu oleh energi listrik yang mengaliri rumah kami. Lampu-lampu taman menyala seperti kunang-kunang yang terjebak, menerangi jalan setapak yang dihiasi lilin dalam lentera kaca. Suara musik jazz instrumental yang lembut mengalun dari speaker. Tersembunyi, menyatu dengan gemericik air mancur di tengah halaman. Sebuah pesta yang sempurna, dirancang untuk memamerkan kesuksesan, arsitek harmoni, dan, tak diragukan lagi, harisma pemiliknya. Aku berdiri di depan cermin panjang di kamar tidur, mengenakan gaun panjang warna midnight blue yang membalut tubuhku dengan elegan namun sederhana. Warna yang sengaja kupilih, tidak mencolok, tidak bersaing dengan merah menyala yang pasti akan dikenakan putri, tetapi cukup anggun untuk menunjukkan bahwa aku masihlah nyonya rumah ini. Riasanku dibuat sedikit lebih tebal untuk menutupi lingkaran hitam dan pucatnya wajahku akibat kurang tidur dan stres. Bibirku diolesi lipstik nude yang hampir tak terlihat. Aku ingin terlihat rapuh, tapi tidak hancur. Masih berdiri, meski goyah. Dari balik pintu, suara tamu yang mulai berdatangan samar-samar terdengar. Tertawa, salam, cium pipi. Jantungku berdegup kencang, tapi tanganku dingin dan mantap. Jam tangan rekaman video baru melekat di pergelangan tangan kiriku, terlihat seperti aksesori biasa. Di dalam tas clutch kecilku, tersembunyi flash disk berisi rekaman dan salinan hasil lab. Senjataku telah siap. Rena? Sudah siap? Suara Mas Arif terdengar dari luar. Dia membuka pintu. Matanya menyapu penampilanku, dan aku melihat kilatan evaluasi yang cepat. Kemudian, senyum puas muncul. Dia pikir penampilanku yang kurang bersinar, ini adalah bukti keberhasilan racunnya. Dia melangkah mendekat, mengenakan setelan jas abu-abu yang dibuat khusus, dasi silk warna wine. Dia terlihat sempurna, pengusaha sukses yang percaya diri. Kau cantik, bisiknya, mencium keningku. Aku menahan dorongan untuk menjauh. Tapi kau masih pucat. Jangan terlalu memaksakan diri. Nanti aku buatkan minuman yang bisa menenangkan. Itu dia, pikirku. Janji racunnya. Aku tersenyum tipis, memainkan peran. Terima kasih, Mas. Tapi aku baik-baik saja. Ayo, jangan sampai tamu menunggu. Turun ke lantai bawah, dunia lain menyambut. Ruangan dipenuhi sekitar 50 orang. Rekan bisnis penting, investor, beberapa kerabat, yang sebagian besar dari pihak Arif, dan kolega. Suara riuh rendah, gemerincing gelas, dan aroma canape serta anggur berkualitas memenuhi udara. Aku segera menyapu pandangan, mencari satu sosok. Dan di sanalah dia. Di dekat bar mini, seperti ratu yang sedang menerima sembah. Putri. Gaun merah menyala yang dikenakannya benar-benar backless dan body hugging, memamerkan setiap lekuk tubuhnya. Rambutnya ditata tinggi, anting-anting berlian menggantung di telinganya. Dia tertawa lepas, dikelilingi oleh beberapa eksekutif pria yang tampak terpesona. Dia bukan sekadar sekretaris di pesta ini. Dia adalah bintang yang bersiap naik panggung. Arif segera menyambutnya, dengan bangga mempertemukannya dengan seorang investor dari Jepang. Hiroshi-san, ini Putri, the brilliant mind di balik banyak desain konsep terbaru kami. Pujiannya tumpah ruah. Aku berdiri beberapa langkah di belakang, seperti hiasan yang mulai lusuh. Beberapa tamu melirikku dengan pandangan simpati atau penasaran. Kabar tentang kesehatanku yang menurun pasti sudah tersebar. Aku berkeliling, menyapa tamu dengan senyum lemah dan jabatan tangan yang tidak terlalu erat. Ibu Rena, kurus ya? Istirahat yang cukup, ucap Tante Sri, bibi dari pihak Arif, dengan nada yang lebih mirip hinaan daripada perhatian. Aku sedang berusaha, Tante, jawabku lunak. Sepanjang malam, mataku mengawasi setiap gerakan Arif. Dia adalah tuan rumah yang sempurna, memastikan setiap tamu terhibur. Tapi perhatiannya selalu kembali ke Putri. Tatapan mereka saling menyapa, senyum-senyum kecil yang penuh makna. Ada satu momen, saat aku sedang berbicara dengan Dr. Andi, yang sengaja kundangani,
Aku melihat dari kejauhan Arif membisikkan sesuatu di telinga Putri, dan wanita itu tersipu malu, menepuk lengan Arif dengan manja. Dokter Andi, yang juga melihat, menghela napas pelan. Dia semakin tidak bisa menyembunyikannya. Ya Ren. Hampir waktunya, jawabku singkat. Saat jam menunjukkan pukul 9, puncak acara ketika suasana sudah riuh dan semua orang cukup rileks dengan minuman mereka, Arif mendatangiku. Di tangannya, 2 gelas anggur merlot yang sama, berwarna merah tua seperti darah. Nih, sayang, ujarnya, menyodorkan 1 gelas padaku. Gelas itu dipegang di bagian batang, dengan jari-jarinya menutupi hampir seluruhnya. Anggur spesial dari koleksiku yang disimpan lama. Baik untuk menenangkan saraf. Dia menyodorkan gelas kedua yang persis sama kepada Putri, yang kebetulan berada di dekatnya. Untuk pahlawan kita malam ini, katanya pada Putri, dengan senyum yang berbeda, lebih hangat, lebih bangga. Inilah momennya. 2 gelas merah. 1 untuk sang istri yang gugup, 1 untuk sang pahlawan. Aku mengambil gelas darinya, jari-jariku dengan sengaja menyentuh jarinya. Dingin. Aku mengangkat gelasku, berpura-pura menyesap. Dari sudut mataku, aku melihat Arif mengamatiku, memastikan aku meminumnya. Terima kasih, Mas, bisikku, lalu berpaling seolah mencari seseorang. Oh, ada Bapak Hendra dari kontraktor. Aku ingin menyapanya dulu. Aku melangkah pergi, meninggalkan Arif dan Putri berdiri bersama dengan gelas mereka masing-masing. Jantungku berdegup kencang seperti drum perang. Sekarang atau tidak sama sekali. Aku berjalan pelan di pinggir kerumunan, mendekati seorang pelayan yang sedang berkeliling dengan nampan berisi gelas-gelas kosong dan beberapa gelas yang hampir habis. Pelayan itu adalah karyawan perusahaan catering, bukan staf rumah. Sempurna. Saat dia melewati dekatku, dengan gerakan yang kuhafal dari latihan menariku, tanganku bergerak lincah. Tubuhku sedikit membelakangi kerumunan utama. Dengan menggunakan clutchku sebagai pengalih perhatian yang sengaja kujatuhkan sedikit, aku menukar posisi gelas anggur merah hampir penuh di tanganku dengan gelas anggur merah hampir penuh yang ada di nampan pelayan. Gelas yang sebelumnya dipegang Putri dan telah diletakkannya di nampan saat mengambil canape. Gerakanku cepat, halus, dan natural seolah-olah hanya sedang menyeimbangkan diri. Pelayan itu bahkan tidak menyadarinya. Hanya tersenyum sopan saat aku memungut clutchku. Maaf, bisikku. Sekarang, di tanganku, adalah gelas anggur Putri yang diisi oleh Arif. Dan gelas, spesial, Arif untukku kini berada di nampan pelayan, yang akan segera beredar dan mungkin saja diambil oleh siapapun. Untuk sesaat, panik menyergap. Tapi aku harus percaya bahwa takdir akan membawa gelas itu kembali ke pemilik yang semestinya. Dan memang, dari kejauhan, aku melihat Putri, setelah selesai berbincang, mengambil gelas dari nampan yang sama. Tanpa ragu, dia mengambil gelas anggur merah yang ada di posisi paling depan, gelas yang berisi racun untukku. Dia menyesapnya, lalu kembali bergabung dalam obrolan. Aku berdiri di seberang ruangan, memegang gelas yang aman. Aku melihat Arif memandang Putri yang sedang meminum anggur, dan senyum kepuasannya begitu jelas. Dia pikir dia berhasil. Dia pikir aku yang akan segera menunjukkan gejala. 15 menit berlahan seperti 15 jam. Aku mulai berpura-pura limbung, berpegangan pada sandaran kursi. Arif melihat itu, dan matanya berbinar. Dia mendekat. Rena, kamu baik-baik saja? Kau mau duduk? Aku agak pusing, Mas. Tapi tidak apa, jawabku, sambil mengamati Putri. Wanita itu tiba-tiba berhenti tertawa. Tangannya naik ke pelipisnya. Wajahnya yang semula bersemu merah anggur berubah pucat mendadak. Aduh, gumamnya. Suaranya terdengar lemah dari kejauhan. Kepalaku sangat pusing. Arif, yang masih di dekatku, awalnya tersenyum, mengira akulah sumber keluhan itu. Tapi saat dia menoleh dan melihat Putri yang wajahnya semakin pucat dan tubuhnya mulai goyah, senyum itu lenyap dalam sekejap. Digantikan oleh kebingungan, lalu panik. Putri, panggilnya, meninggalkanku. Tapi sudah terlambat. Mata Putri melotot, penuh ketidakpercayaan ke arah Arif, seakan menuduh. Kemudian, tanpa suara lagi,
Tubuhnya yang ramping itu limbung ke belakang, menabrak meja kecil di belakangnya. Gelas di tangannya, gelas berisi sisa anggur racun, terjatuh dan pecah berantakan di lantai marmer. Suaranya seperti tembakan yang memecah kesibukan pesta. Tubuhnya mengikuti, ambruk tak berdaya di antara pecahan kaca dan genangan anggur merah yang terlihat seperti darah. "Putri!" teriak Arif. Suaranya pecah penuh kepanikan yang tidak terkendali. Dia berlari, berjongkok di sampingnya, mengguncang-guncang bahunya. "Putri, bangun! Sayang, bangun!" Kata "sayang" itu, yang terlempar dalam kepanikan total, menggantung di udara yang tiba-tiba hening. Musik berhenti. Semua obrolan terputus. 50 pasang mata tertuju pada pria yang berlutut di samping wanita bukan istrinya, memanggilnya dengan sebutan mesra. Aku mengambil napas dalam-dalam. Panggung telah disiapkan. Adegan utama telah dimainkan. Sekarang, saatnya untuk klimaks. Dengan langkah tenang, meski seluruh tubuhku bergetar di dalam, aku berjalan mendekati kerumunan yang mulai membentuk lingkaran di sekitar tubuh Putri yang tak bergerak dan Mas Arif yang panik. Di tanganku, gelas anggur Putri yang asli masih utuh, isinya hampir penuh. Aku melihat Dr. Andi sudah bergegas maju. Saat itulah aku berbicara. Suaraku jelas dan tenang, memotong keheningan yang mencekam. "Jangan sentuh gelas pecah itu, Andi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan minumannya." Keputusan untuk menukar gelas bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Itu adalah puncak dari hari-hari pengamatan, latihan, dan perhitungan risiko yang membuatku tak bisa tidur. Aku tahu, sekali aku memutuskan untuk melakukannya, tidak ada jalan mundur. Dosa akan berpindah tangan, atau tepatnya, berpindah gelas, dan konsekuensinya akan mengalir seperti anggur merah yang tumpah. Malam sebelum pesta, aku berdiri di dapur sepi, hanya diterangi lampu bawah kabinet. Di tanganku, 2 gelas anggur identik yang biasa kami gunakan untuk tamu penting. Kristal tipis, batang ramping, bentuk seperti bunga tulip yang sedang mekar. Aku memutar-mutar batangnya, mempelajari cara memegangnya dengan mantap namun terlihat natural. Bukan di badan gelas, karena akan meninggalkan bekas sidik jari dan membuat anggur hangat. Tapi di batangnya, tepat di bawah bowl, dengan jari telunjuk dan jari tengah mencengkeram, sementara ibu jari menahan dari bawah. Kemudian, aku berlatih gerakan. Berjalan dengan gelas di satu tangan, clutch di tangan lain. Berpura-pura menjatuhkan clutch, membungkuk untuk mengambilnya, dan dalam satu gerakan fluid yang sama, menukar gelas di tanganku dengan gelas di atas meja dapur yang kujadikan target. Latihan demi latihan, hingga ototku mengingat gerakannya. Aku bahkan merekam diriku dengan ponsel untuk memastikan gerakanku tidak terlihat kaku atau mencurigakan. Tantangan terbesar adalah melakukannya di tengah keramaian, dengan tekanan nyata, dan memastikan gelas yang aku tukar adalah milik Putri. Aku harus mengidentifikasi gelasnya, mengamati kebiasaannya, dan menunggu momen yang tepat di mana perhatian semua orang, terutama Arif, teralihkan. Malam pesta, setelah Arif memberikan 2 gelas merah itu, satu untukku, satu untuk Putri, adrenalin mulai membanjiri tubuhku. Gelas di tanganku terasa berat, seperti berisi bukan anggur, melainkan seluruh beban pengkhianatan pernikahan kami. Aku membawanya seolah-olah itu adalah benda paling berharga sekaligus paling mematikan di dunia. Aku melihat Putri meletakkan gelasnya di nampan seorang pelayan sambil tertawa mendengar lelucon seorang investor. Itu adalah kebiasaannya. Aku perhatikan. Dia tidak pernah memegang gelas terlalu lama. Dia selalu menaruhnya di nampan yang lewat atau di meja, seolah gelas itu mengganggu kelincahannya bersosialisasi. Saat itulah aku tahu, nampan itu akan menjadi medan pertukaranku. Pelayan itu, seorang wanita muda dengan seragam hitam putih yang rapi, berkeliling dengan ritme yang teratur. Aku menghitung langkahnya, memperkirakan kapan dia akan mendekatiku. Aku sengaja berdiri agak terpisah, dekat dengan pot besar tanaman Fiddle Leaf Fig, memberikan sedikit ruang privat di tengah keramaian. Saat pelayan itu hanya berjarak 3 langkah, aku mengambil napas dalam. Sekarang, aku berpura-pura tersandung sedikit di ujung karpet Persia, yang sengaja kukeraskan tepiannya dengan sepatuku, dan clutch kulit kecilku terlepas dari genggamanku, jatuh dengan suara samar. Oh,
Keluhku dengan suara cukup keras untuk menarik perhatian pelayan dan beberapa orang di sekitarku. Seperti yang telah kulakukan ratusan kali dalam latihan, tubuhku membungkuk untuk mengambil clutch. Tapi gerakanku tidak langsung. Aku menggunakan tubuhku sebagai penghalang pandangan. Lutut kananku turun, sementara tangan kiriku yang memegang gelas anggur bergerak mendekati nampan pelayan yang ada di ketinggian yang sama. Dalam satu gerakan memungut clutch, pergelangan tanganku memutar. Jari-jariku melepaskan gelas beracunku dan, dengan gerakan menyapu yang halus, menggenggam batang gelas anggur merah lain yang ada di nampan, gelas yang sebelumnya diletakkan Putri. Seluruh gerakan itu memakan waktu kurang dari 2 detik. Secepat orang mengambil barang yang jatuh. Ketika aku berdiri lagi, clutch sudah kembali di tangan kananku. Dan di tangan kiriku, gelas anggur yang berbeda. Gelas yang aman. Gelas yang diisi Arif untuk Putri, dengan anggur murni tanpa racun. Aku melihat ke nampan pelayan. Gelasku yang asli, berisi clozapine, kini berdiri di antara gelas-gelas lainnya. Kristalnya memantulkan cahaya lampu kristal dengan cara yang sama. Tidak ada yang berbeda, kecuali isinya yang mematikan. Pelayan itu tersenyum simpatik. "Tidak apa-apa, Nyonya." "Terima kasih," jawabku, lalu berbalik, seolah mencari seseorang. Jantungku berdebar kencang di dada, suaranya bergema di telingaku. Tapi wajahku tetap tenang. Napasku kukendalikan. Dari kejauhan, aku mengawasi nampan itu. Pelayan terus berkeliling. Aku melihat Putri, setelah selesai tertawa, matanya berkeliaran mencari gelasnya. Dia mendekati pelayan yang sama, dan tanpa ragu, mengambil gelas anggur merah dari nampan. Bukan sembarang gelas, tapi gelas yang ada di posisi paling depan, paling mudah dijangkau, gelas beracunku. Dia mengangkatnya, menyesapnya dalam-dalam, sambil menatap Arif di seberang ruangan. Ada senyum kecil, penuh kode, di bibirnya. Arif membalas senyum itu, matanya kemudian beralih padaku, mengecek apakah aku sudah meminum milikku. Aku mengangkat gelas yang sekarang ada di tanganku, berpura-pura menyesap. Senyumnya semakin lebar. Kepuasannya nyata. Aku merasa ingin muntah. Kengerian dari apa yang baru saja kulakukan, dan dari kenyataan bahwa 2 orang itu sedang merayakan rencana jahat mereka, bergulat dalam diriku. Tapi rasa takut itu kutekan. "Karma," bisik hatiku. "Ini adalah karma." Gerakan penukaran gelas itu bukan sekadar trik sulap. Itu adalah perpindahan takdir. Dengan melakukannya, aku telah mengambil kembali kendali atas narasiku sendiri. Aku bukan lagi korban pasif yang hanya menerima racun. Aku telah menjadi aktor yang mengalihkan alur cerita. Namun, di balik tekad yang membaja, ada secercah kemanusiaan yang membuatku bertanya-tanya. Apakah ini membuatku sama buruknya dengan mereka? Aku menjawab sendiri dalam hati, tidak. Aku tidak menciptakan racun itu. Aku tidak berniat membunuh. Aku hanya membalikkan niat jahat itu kembali ke sumbernya. Dan kebetulan yang meminum adalah kaki tangannya. Itu adalah pembelaan diri yang ekstrim, di medan perang yang mereka pilih. Saat aku menyaksikan Putri mulai goyah, dan kemudian ambruk, ada perasaan kompleks yang meluap, kepuasan yang gelap, ya, tapi juga sedikit rasa sesal yang tiba-tiba. Dia mungkin tahu, mungkin bahkan mendalangi, tapi dia juga adalah korban dari racun yang sama yang ditujukan padaku. Korban dari kepercayaan butanya pada Arif. Tapi semua perasaan itu harus kutekan. Karena saat dia jatuh, dan Arif meneriakkan, "Sayang," seluruh rencanaku memasuki fase kritis. Penukaran gelas itu sukses. Tapi itu hanyalah langkah pertama. Sekarang, aku harus memastikan bahwa bukti-bukti yang telah kukumpulkan berbicara lebih lantang daripada kepanikan dan kebohongan yang pasti akan dilontarkan Arif. Gelas di tanganku, yang masih hampir penuh, adalah bukti fisik penting. Ini adalah bukti bahwa ada 2 gelas yang diisi khusus oleh Arif. Satu yang beracun, dan sekarang pecah di lantai, dan satu yang tidak, ini. Perbedaannya hanya bisa dijelaskan oleh satu hal, niat jahat. Aku mengamankan genggamanku pada batang gelas, berhati-hati untuk tidak mengganggu sidik jari yang mungkin ada, sidik jari Arif saat mengisinya, dan mungkin sidik jari Putri saat pertama kali memegangnya. Gelas ini adalah pusaka dalam drama ini. Dan di layar kecil jam tanganku, rekaman terus berjalan.
mengabadikan setiap ekspresi, setiap teriakan, setiap detik setelah kejatuhan. Penukaran gelas mungkin tidak terekam dengan jelas, karena tubuhku menghalangi. Tapi yang penting adalah sebelum dan sesudahnya. Dan kata-kata Arif yang tak terbantahkan, "Sayang, bangun." Napasku kembali teratur saat aku melangkah mendekati pusat kekacauan. Siasat penukaran telah usai dan berhasil. Sekarang, waktunya untuk pembukaan. Suara gelas pecah itu seperti bel peringatan yang memotong melodi jazz yang masih mengalun lemah. Seakan-akan seluruh ruangan ikut terhenti napasnya. Semua kepala menoleh serentak ke sumber suara. Pusat dari sebuah drama yang tak seorang pun tamu sadari telah dimulai sejak lama. Putri, yang tadi tampak seperti kupu-kupu merah yang lincah, kini tergeletak tak berdaya di antara pecahan kristal yang bertebaran seperti hamparan es. Gaun merahnya tersingkap tidak karuan, memperlihatkan kaki yang pucat. Wajahnya, yang semula bersemu merah karena anggur dan pujian, kini berwarna abu-abu pucat, seperti lilin yang meleleh. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan napas pendek yang tersengal. Matanya terpejam rapat, tetapi kelopaknya berkedut-kedut tak beraturan, seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. "Putri!" Terikan Mas Arif itu bukan hanya panik. Itu adalah jeritan jantung yang terkoyak. Jeritan yang mengungkapkan segalanya. Dia bukan berlari, dia menerjang, menyibak tamu yang terpana di depannya, tanpa peduli anggur yang tumpah dari gelas yang masih dipegangnya dan menodai kemeja putih seorang direktur. Dia berjongkok, kedua tangan langsung mengguncang bahu Putri dengan keras. Terlalu keras untuk seseorang yang baru saja pingsan. "Putri, sayang, bangun. Dengarkan aku. Buka matamu." Setiap kata semakin tinggi, semakin histeris. Tangannya berpindah ke pipi Putri, menepuk-nepuknya dengan tak tentu arah. "Tidak, tidak, tidak. Ini tidak seharusnya. Kau tidak seharusnya." Kata-katanya, yang keluar dalam kepanikan total, adalah pengakuan yang lebih jujur daripada pengakuan di pengadilan sekalipun. "Ini tidak seharusnya. Kau tidak seharusnya." Dia sedang berbicara pada Putri, tapi sebenarnya dia sedang berteriak pada rencananya yang berantakan. Para tamu yang terdekat mundur selangkah, membentuk lingkaran dengan wajah-wajah yang campur aduk, kaget, ngeri, penasaran, dan bagi beberapa yang lebih peka, mulai memahami. Tatapan mereka beralih dari tubuh Putri yang tak bergerak, ke Arif yang nyaris histeris, lalu, seperti diarahkan oleh sutradara tak kasat mata, berpindah ke arahku. Aku masih berdiri beberapa meter dari pusat keributan, tidak terburu-buru. Di tanganku, gelas anggur yang aman masih utuh. Aku membiarkan mereka memandangiku. Biarkan mereka melihat kontrasnya. Suami yang panik berlebihan di samping wanita muda bukan istrinya, dan istri sah yang berdiri tenang, dengan ekspresi yang bukan ketakutan, melainkan suatu pengertian yang dalam dan muram. Dia minum apa tadi?" Seseorang berbisik. "Arif, tenang. Jangan diguncang seperti itu," teriak Dokter Andi, mulai menerobos kerumunan. Tapi Arif seperti tuli. Dunianya telah menyempit hanya pada Putri yang pucat. Air mata, yang tak pernah kulihat sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu, mulai menggenang di matanya. Tolong ada dokter. Panggil ambulans. Cepat," teriaknya, tapi tangannya masih mencengkeram Putri, seolah takut kehilangan. Inilah puncak dari kehancurannya. Bukan hanya rencana yang gagal. Ini adalah momen di mana topengnya terlepas secara paksa, memperlihatkan wajah asli yang penuh dengan kepentingan dan, entah bagaimana, mungkin juga ada cinta yang sesat pada wanita di pelukannya. Dia lupa bahwa ada istrinya di ruangan yang sama. Dia lupa pada semua tamu. Dia hanya melihat korban dari kesalahannya sendiri. Dokter Andi akhirnya berhasil mendekat. Dengan tegas, dia menarik tangan Arif. "Arif, lepaskan. Kau bisa melukainya. Biar aku periksa." Suara Dokter Andi yang tenang dan berwibawa memaksa Arif melepaskan cengkeramannya. Pria itu terhuyung mundur, berlutut di lantai, tangan berlumur anggur dan mungkin juga darah dari pecahan kaca, menatap kosong ke arah Dokter Andi yang memeriksa denyut nadi Putri dan membuka kelopak matanya. Denyut nadinya lemah dan tidak teratur. Pupil tidak responsif normal, gumam Dokter Andi keras-keras, sehingga orang di sekitarnya bisa mendengar.
Dia mencondongkan kepalanya mendekati mulut Putri, lalu mencium napasnya. Alisnya berkerut. Dia lalu melihat sekeliling, matanya mencari. Matanya tertuju pada pecahan gelas dan genangan anggur di lantai. Dengan hati-hati, dia mengambil sepotong pecahan yang lebih besar, membawanya ke hidungnya. Dan di sanalah, ekspresinya berubah total. Dari khawatir menjadi waspada dan marah. "Ini, ada bau aneh. Bukan anggur saja," katanya, suaranya tegas dan lantang, sengaja ditujukan ke seluruh ruangan yang kini hening. Semua mata tertuju padanya. Ada bau kimia. Seperti obat. Gasps dan bisikan langsung memenuhi ruangan. Obat. Dia diracun. Di pesta kita. Suasana yang tadinya penuh kepanikan kini bercampur dengan kecurigaan dan ketakutan. Arif terangkat dari lamunannya. Wajah pucatnya berubah menjadi lebih pucat lagi, seperti mayat. Matanya yang penuh air mata kini melebar, penuh teror. Dia melihat Dokter Andi, lalu melihat pecahan gelas, lalu, seperti orang yang tersambar petir, matanya terbang ke arahku. Dan disitulah dia melihatnya. Gelas di tanganku. Gelas anggur yang masih hampir penuh. Gelas yang seharusnya aku minum, yang seharusnya berisi racun yang sama. Gelas yang seharusnya membuatku tergeletak di lantai, bukan Putri. Pengetahuan itu menghantamnya seperti pukulan di solar plexus. Napasnya tersedak. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Di matanya, aku bisa membaca alur pikirannya yang kacau. Rena punya gelasnya. Tapi kenapa gelas itu masih penuh? Kenapa Putri yang jatuh? Kecuali. Kepanikan di wajahnya berganti dengan sesuatu yang lebih primal. Ketakutan akan terbongkar. Dia berdiri dengan gemetar, seperti ingin mendekatiku, atau mungkin ingin merebut gelas itu, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Dokter Andi mengikuti pandangan Arif. Dan dia juga melihat gelas di tanganku. Dengan cepat, dia menyadari sesuatu. "Rena," panggilnya. Suaranya lebih lembut. "Apa itu?" "Gelas Putri." Aku mengangguk perlahan. Semua kepala kembali berputar ke arahku. "Ya, Andi. Ini gelas yang tadi dipegang Putri. Sebelum dia mengambil gelas lain dari nampan pelayan." Suaraku jernih, meski bergetar, terdengar hingga ke sudut ruangan. "Ambil itu," kata Dokter Andi pada asistennya yang dari tadi berdiri di dekatnya. "Hati-hati. Jangan sampai terkena isinya." Tapi sebelum siapapun bergerak, aku melangkah maju. Aku tidak memberikan gelas itu. Aku menahannya. Ini adalah bagian dari rencanaku. "Ada satu hal yang harus kita perjelas dulu," kataku, memandang langsung ke arah Mas Arif. Suara sirene ambulans mulai terdengar dari kejauhan, meraung-raung mendekat, menambah nuansa dramatis pada suasana. Sebelum ambulans datang dan semua menjadi kacau. Sebelum polisi datang dan bertanya-tanya. Aku jeda, memastikan setiap orang mendengarkan. Malam ini, Mas Arif dengan sangat khusus menuangkan 2 gelas anggur. 1 untukku, aku angkat sedikit gelas di tanganku, dan 1 untuk Putri. Aku melihat ke arah pecahan gelas di lantai. Tapi kenapa hanya 1 gelas yang berisi sesuatu yang membuat Putri seperti ini? Tanyaku, retoris. Kenapa gelas saya, yang juga dia isi, tidak? Aku mengarahkan gelasku ke Dokter Andi. "Coba kamu periksa, Andi. Bandingkan baunya." Dokter Andi mendekat, dengan hati-hati mencium bibir gelas yang kupegang. Dia mengernyit, lalu mencium lagi pecahan gelas di lantai. Wajahnya menjadi sangat serius. "Berbeda," simpulnya. "Gelas yang di tangan Rena ini hanya beraroma anggur murni. Yang di lantai, ada racunnya." Keributan pecah lagi. "Arif. Mas Arif, apa yang kau lakukan?" Dia mau meracuni istrinya. Arif seperti hewan yang terjepit. Dia menggeleng-geleng, mulutnya akhirnya bekerja. "Tidak. Itu tidak benar. Aku tidak. Mungkin ada orang lain. Mungkin di pesta ini ada yang mau menjatuhkan kami," teriaknya, tapi suaranya lemah, tak meyakinkan. Tepat saat itu, para paramedik ambulans masuk dengan tandu. Mereka segera mengambil alih,
memeriksa putri yang masih tak sadarkan diri. Dan di tengah kekacauan itu, sementara semua orang sibuk dengan ambruknya sang pemenang, aku masih berdiri tegak, memegang gelas bukti itu, menatap suamiku yang kini duniaannya benar-benar hancur berantakan. Ambruknya putri bukan akhir. Itu baru awal dari kehancuran mereka berdua. Dan aku, dengan gelas di tangan, adalah saksi sekaligus jaksa dalam pengadilan dadakan ini. Paramedik bergerak cepat dan efisien, membentuk dinding hidup di sekitar tubuh putri yang tak bergerak. Suara radio mereka yang berdengung, perintah singkat, dan bunyi alat medis memecah keheningan yang tercekam tadi. Tapi perhatian para tamu tak sepenuhnya teralihkan. Mereka masih terpaku pada drama manusia yang lebih menggoda. Suami yang panik bukan kepalang di samping wanita yang bukan istrinya, dan istri sah yang berdiri dengan tenang yang mengkhawatirkan. Mas Arif masih berlutut di lantai, terkucil di pinggir lingkaran aktivitas paramedik. Kemejanya yang putih kini belepotan anggur merah di dada, dan sedikit noda coklat dari kotoran lantai di lututnya. Tangannya, yang dulu selalu terpelihara dengan manicure rapi, sekarang tergores beberapa garis merah tipis dari pecahan kaca, namun dia tak tampak merasakan sakit sama sekali. Matanya kosong, menatap kosong ke arah punggung para paramedik yang menghalangi pandangannya terhadap putri. Tubuhnya bergetar halus, seperti mesin yang kelebihan beban dan akan segera macet. Denyut 50 dan tidak stabil. Tekanan darah turun drastis. GCS 6, lapor salah satu paramedik dengan suara datar namun keras. Skor Glasgow Coma Scale 6. Itu berarti kondisi kritis, antara pingsan dalam dan koma. Suara itu seperti pukulan kedua bagi Arif. Dia mengerang, menundukkan kepalanya, tangan menutupi wajah. Tapi saat itulah, di balik kepanikan dan keputusasaannya, naluri bertahannya bangkit. Dia mengangkat kepala, matanya yang merah dan basah menyapu kerumunan. Dia mencari aku. Dan saat menemukanku masih berdiri dengan gelas di tangan, sebuah kilatan kesadaran yang mengerikan muncul di wajahnya. Sebuah perhitungan cepat. Dia harus mengambil kendali narasi. Sekarang. Dengan gemetar, dia berdiri. Tubuhnya oleng, tetapi dia menahan diri dengan berpegangan pada punggung kursi. Semua tolong tenang, ujarnya, suaranya parau dan patah-patah, berusaha keras terdengar menguasai situasi. Ini pasti kecelakaan yang malang. Mungkin Putri memiliki kondisi medis yang tidak kita ketahui. Atau ada yang tidak beres dengan anggur itu. Dia menunjuk ke arah pecahan gelas. Kita harus periksa semua minuman di sini. Mungkin ada kesalahan dari catering. Upayanya untuk mengalihkan tuduhan ke pihak ketiga begitu transparan dan putus asa. Beberapa tamu yang loyal padanya, terutama rekan bisnis yang punya kepentingan, mulai mengangguk-angguk. Iya, betul. Jangan buru-buru menyimpulkan. Arif pasti tidak mungkin. Tapi sebagian besar lainnya diam. Tatapan mereka skeptis. Mereka telah mendengar teriakannya yang memanggil Putri, sayang. Mereka telah melihat kepanikannya yang tak wajar untuk seorang bos terhadap karyawannya. Mereka telah menyaksikan keheninganku yang penuh arti. Dr. Andi, yang telah menyerahkan penanganan medis pada paramedik, sekarang berdiri di antara kerumunan dan Arif. Wajahnya dingin, profesional. Arif, ini bukan waktunya mencari kambing hitam. Seseorang di ruangan ini dalam kondisi kritis karena kemungkinan keracunan. Dan ada bukti fisik. Dia menunjuk pecahan gelas, lalu menunjuk gelas di tanganku. 2 gelas yang kamu isi sendiri. Hasilnya berbeda. Arif menggigit bibirnya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menuangkan anggur biasa. Rena, teriaknya tiba-tiba, menatapku dengan mata memohon, penuh dengan sebuah pesan yang hanya kami berdua yang mengerti. Tolong, jangan lanjutkan. Tutup mulut. Rena, katakan pada mereka. Kamu tahu aku tidak akan pernah menyakitimu. Gelas itu mungkin tertukar secara tidak sengaja. Atau mungkin ada yang salah dengan gelasnya sejak dari dapur. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat sisa-sisa pria yang pernah kucintai, tenggelam dalam lautan kepanikan dan penyesalan yang egois. Dia tidak menyesal karena hampir membunuhku. Dia menyesal karena rencananya gagal dan menjerat orang lain.
Nafsu untuk bertahan telah menyingkap semua topengnya. Aku menarik napas. Saatnya. Waktunya menyingkap kegalauan yang telah kusimpan terlalu lama. Tertukar. Mas? Suaraku keluar, lebih lembut dari yang kukira. Tapi justru karena itu terdengar lebih mematikan di keheningan yang tegang. Kamu selalu begitu hati-hati membuatkan minuman untukku. Selalu sendirian. Selalu dari botol atau teko yang sama. Apakah itu teh atau anggur? Aku melangkah lebih dekat, gelas masih di genggamanku. Kenapa malam ini berbeda? Kenapa kamu begitu yakin ada yang tertukar? Kecuali kamu tahu ada sesuatu yang berbeda di dalam salah satu gelas itu. Arif tercekat. Dia tak punya jawaban. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Dia punya poin. Arif memang selalu melayani istrinya sendiri. Tapi kenapa untuk Putri juga? Mungkin, lanjutku, suaraku semakin jelas, karena kamu memang berniat memberikan sesuatu yang khusus untukku. Seperti yang sudah kamu lakukan selama berbulan-bulan terakhir. Aku memandang ke sekeliling, membuat kontak mata dengan beberapa tamu yang kukenal baik. Banyak dari kalian yang mungkin memperhatikan, kesehatan saya memburuk belakangan ini. Pusing, lemas, pelupa. Aku melihat Tante Sri yang tadi menyindirku. Wanita itu sekarang memandangku dengan ekspresi berbeda. Saya kira itu stres. Saya bahkan diperiksa dokter. Tapi, seorang dokter spesialis menemukan sesuatu yang lain dalam darah saya. Aku mengeluarkan ponselku dari clutch. Jari-jariku dingin tapi stabil. Aku membuka folder yang berisi foto hasil lab dari Dr. Reza. Aku memperbesar bagian yang bertuliskan, clozapine kadar signifikan terdeteksi, dan menyerahkan ponsel itu ke Dr. Andi yang terdekat. Dr. Andi menerimanya, matanya melebar saat membaca. Clozapine? Ini obat antipsikotik kuat. Tidak mungkin diresepkan untuk kondisimu, Rena. Keributan memuncak. Kini, kecurigaan berubah menjadi kemarahan dan kengerian. Dia diracuni. Demi Tuhan, Arif. Selama berbulan-bulan, Arif seperti orang yang tersambar petir berulang kali. Dia tak lagi bisa berbicara. Dia hanya bisa menggeleng. Wajahnya seperti topeng lilin yang mulai meleleh karena panas. Paramedik selesai membidai Putri dan mengangkatnya ke atas tandu. Saat mereka membawanya melintasi ruangan, semua mata mengikuti. Wajah Putri yang pucat dan tak berdaya di bawah masker oksigen adalah bukti bisu yang tak terbantahkan. Saat mereka melewati dekat Arif, salah satu paramedik bertanya, "Apakah Anda keluarganya? Mau ikut di ambulans?" Pertanyaan itu, yang sederhana dan prosedural, seperti tamparan. Arif membuka mulutnya, hendak berkata, "Ya," tapi kemudian matanya menatapku, menatap semua tamu yang memandangnya dengan tatapan menghakimi. Dia terperangkap, mengaku sebagai keluarga di depan istrinya dan semua orang. Itu adalah pengakuan terang-terangan. Dia karyawan saya, gumamnya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Saya akan menyusul dengan mobil. Paramedik mengangguk singkat dan segera membawa tandu keluar. Suara sirene ambulans kembali meraung. Kali ini menjauh, membawa serta pemenang yang telah menjadi korban. Dan di ruangan yang kembali hening, hanya tersisa kami. Aku dengan gelas bukti, Dr. Andi dengan ponsel berisi hasil lab, para tamu yang terpana, dan Mas Arif yang berdiri di tengah puing-puing reputasinya. Kegalauannya telah terekspos sepenuhnya. Bukan lagi sekadar perselingkuhan, tapi sebuah rencana keji yang nyaris berhasil. Dan semua orang di ruangan itu telah menjadi saksi mata bagaimana topeng itu terlepas. Satu persatu, mengungkap monster di balik senyum sempurna Mas Arif. Aku menaruh gelas itu dengan hati-hati di atas meja terdekat. "Jangan ada yang menyentuh ini," kataku pada Dr. Andi. "Ini bukti untuk polisi." Arif akhirnya menemukan suaranya, tetapi yang keluar hanyalah ratapan yang hancur. "Rena, apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan segalanya." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit iba. Bukan untuknya, tapi untuk semua ilusi yang telah hancur. "Tidak, Mas," jawabku, "tenang. Kamu yang menghancurkan segalanya. Saya hanya membiarkan semua orang melihat reruntuhannya."
Gelas itu berdiri anggun di atas meja marmer kecil, terasing dari keriuhan yang telah berlalu. Cahaya lampu kristal memantul di permukaan kristalnya yang tipis, menciptakan kilatan-kilatan kecil seperti air mata yang membeku. Di dalamnya, anggur merlot berwarna rubi tua hampir memenuhi separuh gelas, cairan yang tak bersalah yang menjadi saksi bisu dari niat yang paling tidak bersalah. Dr. Andi mengisyaratkan pada seorang pelayan yang masih terpaku di pinggir ruangan. Bawa sarung tangan dapur dan sebuah kantong plastik bersih yang besar dan transparan. Suaranya tidak lagi seperti teman, tetapi seperti seorang profesional yang menangani TKP. Pelayan itu melesat pergi, wajahnya pucat. Suasana di ruangan masih seperti ruang hampa. Beberapa tamu masih berdiri, terpaku, tidak tahu harus pergi atau tetap. Yang lainnya sudah duduk, berbicara berbisik dengan wajah-wajah yang tertekan. Beberapa orang, terutama dari pihak keluarga Arif, seperti Tante Sri, mendekati Arif yang kini duduk terpaku di sebuah kursi, kepalanya tertunduk dalam kedua tangannya. Tapi mereka tidak menyentuhnya. Ada jarak yang tak terlihat, seperti dia sudah menjadi wabah. Arif tidak menangis lagi. Dia hanya terdiam, bahunya naik turun dengan napas berat yang tidak teratur. Sebuah ponsel berdering di sakunya, mungkin dari kantor, mungkin dari seseorang yang mendengar kabar burung, tapi dia tidak mengangkatnya. Deringan itu terdengar seperti lonceng kematian bagi karir dan hidup sosialnya. Pelayan kembali dengan sarung tangan latex putih dan sebuah kantong plastik ziplock besar yang biasa digunakan untuk menyimpan dokumen. Dr. Andi mengenakan sarung tangan itu dengan cermat. Dengan gerakan hati-hati seorang ahli forensik amatir, dia mengambil gelas itu. Dia tidak mengangkatnya tinggi-tinggi, tetapi membawanya setinggi mata, memperhatikan isinya. Tidak ada endapan aneh yang terlihat, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Lalu, dia membawa gelas itu ke hidungnya lagi, kali ini dengan mata tertutup, berkonsentrasi. Aroma anggur merlot yang kuat, oak, sedikit buah ceri. Tidak ada bau kimia yang terdeteksi seperti pada pecahan gelas tadi. Dia kemudian meletakkan gelas itu dengan sangat hati-hati ke dalam kantong plastik, menggeser ziplocknya hingga tertutup rapat. Ini harus diserahkan ke polisi untuk dianalisis sidik jari dan sisa cairan. Bandingkan dengan residu di gelas yang pecah. Tindakannya yang metodis dan serius semakin melegitimasi gravitas situasi. Ini bukan lagi kecelakaan di pesta. Ini adalah kasus keracunan yang disengaja. Sekarang, Dr. Andi berpaling, menatap langsung ke arah Arif. Arif, satu hal yang harus kamu jelaskan. Rena bilang dia menemukan zat clozapine dalam darahnya. Clozapine adalah obat terkontrol. Apakah kamu memiliki akses ke obat semacam itu? Pertanyaan itu langsung dan menusuk. Semua mata tertuju pada Arif. Dia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Matanya merah, bingung, dan penuh keputusasaan. Aku tidak. Dia terhenti. Lidahnya seperti terpaku di langit-langit mulut. Dia tahu, berbohong tentang hal ini akan semakin menjeratnya jika polisi memeriksa catatan apotek atau komunikasinya. Arif, suaraku sendiri membuatku terkejut. Lembut, tapi tegas. Botol kecil berwarna coklat tanpa label. Di lacimu yang terkunci. Kamu meneteskan sesuatu ke dalam cangkir tehku. Setiap malam. Gasps terdengar lagi. Ini detail spesifik yang hanya bisa diketahui oleh pelaku atau korban yang sangat waspada. Arif menatapku, dan di matanya aku melihat kehancuran total. Pertahanan terakhirnya runtuh. Kamu tahu, bisiknya, nyaris tak terdengar. Rekaman kamera pengawas kecil di rak buku, Mas. Menghadap langsung ke meja dapur kecilmu. Aku tidak perlu menjelaskan lebih. Imajinasi setiap orang di ruangan itu sudah melukiskan adegannya. Astaga, teriak salah seorang teman bisnis Arif, Pak Robert, memegangi kepalanya. Arif, kenapa? Untuk apa semua ini? Itulah pertanyaan yang menggantung di udara. Untuk apa? Untuk wanita lain? Untuk uang? Untuk kebebasan? Arif tidak menjawab. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mencari kekuatan. Aku tidak bermaksud menyakitinya. Aku hanya... Rena terlalu kuat.
terlalu mengontrol. Dia tidak membiarkanku bernapas. Selalu ada di setiap keputusanku. Suaranya datar, seperti membaca naskah yang sudah dipersiapkan. Dia membuatku merasa tidak mampu. Putri. Putri mengagumiku. Dia membuatku merasa seperti laki-laki lagi. Tapi Rena tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Dia akan mengambil segalanya. Aku harus melemahkannya. Agar pengadilan memihakku. Agar dia dianggap tidak kompeten secara mental. Pengakuannya, meski dipelintir untuk membuatnya terdengar seperti korban, adalah musik bagi telinga para tamu yang skeptis. Mereka mendengarkan, wajah-wajah berubah dari kemarahan menjadi rasa jijik yang mendalam. Bahkan Tante Sri menarik napas tajam dan mundur selangkah dari keponakannya. Jadi kau meracuni istrimu sendiri? Pelan-pelan? Agar dia gila. Suara Dokter Andi penuh incredulity dan kemarahan. Dan malam ini, kau meningkatkan dosisnya dalam anggur, karena di pesta banyak saksi, dan gejalanya akan terlihat jelas oleh semua orang? Tapi rencanamu berantakan karena gelasnya tertukar, dan malah Putri yang minum racunmu. Urutan logis yang disusun Dokter Andi itu begitu sempurna, begitu masuk akal, sehingga tidak memberi ruang bagi interpretasi lain. Itulah kebenaran yang tersusun dari kepingan-kepingan bukti, hasil lab, rekaman, pengakuan tidak langsung Arif, dan gelas yang menjadi pusat perhatian. Gelas dalam kantong plastik itu sekarang bukan lagi sekadar benda. Ia adalah monumen dari pengkhianatan. Ia adalah bukti bahwa ada dua gelas yang diisi dengan niat berbeda. Satu dengan racun, satu tanpa. Dan hanya pengisinya yang tahu mana yang mana. Polisi akan segera tiba, kata seseorang dari dekat jendela yang melihat lampu biru merah berkedip di kejauhan. Suara sirene polisi berbeda dengan ambulans, lebih dalam, lebih menyeramkan. Arif mendengar itu, dan tubuhnya menegang. Dia menatap kantong plastik berisi gelas itu, lalu menatapku. Rena, tolong. Aku minta maaf. Aku gila. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Jangan hancurkan hidupku sepenuhnya. Permohonan terakhirnya jatuh di telinga yang sudah membatu. Aku memandangnya, dan hatiku tidak lagi bergetar oleh belas kasihan. Yang kurasakan hanyalah kehampaan yang luas. Kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri, Mas Arif, jawabku. Dan kamu nyaris menghancurkan hidupku. Sekarang, biarlah gelas itu, dan semua bukti lainnya, yang bicara. Polisi masuk ke ruangan. Dua orang berseragam dan seorang yang berpakaian preman yang tampak sebagai penyidik. Dokter Andi segera menghampiri mereka, menunjukkan kantong plastik berisi gelas, lalu menunjuk ke arahku dan Arif. Gelas anggur yang tadinya hanya alat minum, telah menjadi pusat dari seluruh pengakuan. Tanpa kata-kata, ia telah menceritakan sebuah kisah tentang cinta yang berubah menjadi kebencian, kepercayaan yang berubah menjadi pengkhianatan, dan niat jahat yang berbalik menghantam si pembuatnya. Malam itu, sebuah gelas kosong mungkin lebih bisa dipercaya daripada kata-kata Mas Arif. Dan pengakuan yang paling jujur ternyata tidak keluar dari mulutnya, tetapi dari perbandingan dua gelas anggur yang dia sajikan dengan tangannya sendiri. Kedatangan polisi mengubah suasana dari ruang sidang publik dadakan menjadi TKP resmi. Energi di ruangan bergeser dari emosi kolektif yang mendidih menjadi ketegangan sunyi yang terstruktur. Lampu utama dinyalakan sepenuhnya, menerangi setiap sudut tanpa ampun. Kesan pesta mewah yang glamor sirna, digantikan oleh aura investigasi yang dingin. Petugas polisi berseragam, seorang bintara dan seorang brigadir, dengan sigap membatasi area di sekitar meja tempat gelas bukti berada dan tempat Putri ambruk. Mereka tidak banyak bicara, hanya memberikan instruksi singkat untuk tidak meninggalkan ruangan dan tidak menyentuh apapun. Namun, fokus utama adalah pada pria berbadan tegap dengan kemeja lengan panjang kasual dan celana chino yang memperkenalkan diri sebagai AKP Bagas dari Reskrim. Matanya yang tajam dan tenang langsung menyapu ruangan, menganalisis situasi dalam hitungan detik. Dokter Andi adalah orang pertama yang mendekatinya, berbicara dengan suara rendah namun jelas, sambil menunjuk ke kantong plastik berisi gelas, lalu ke arahku, dan akhirnya ke Arif yang masih duduk seperti patung yang hancur. Wajah AKP Bagas tetap netral, tapi alisnya sedikit terangkat saat Dokter Andi menyebutkan close-up-in dan rekaman kamera. Dia memberi isyarat pada anak buahnya,
yang segera mendekati Arif. "Bapak Arif Santoso?" tanya bintara itu dengan sopan namun tegas. Arif mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong. Dia mengangguk, seperti orang dalam keadaan syok. "Kami perlu Bapak untuk memberikan keterangan. Dan mungkin, mengizinkan kami untuk memeriksa beberapa barang di rumah ini, terkait dengan laporan percobaan pembunuhan dan pemberian zat berbahaya." Kata percobaan pembunuhan mengguncang ruangan, bahkan lebih keras daripada kata racun. Itu adalah terminologi hukum yang dingin dan mengerikan, yang seketika mengangkat level kasus ini dari skandal rumah tangga menjadi kejahatan berat. Arif terbatuk, seolah kata-kata itu membuatnya tersedak. "Pembunuhan? Tidak. Itu tidak. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun," protesnya, tapi suaranya lemah, kehilangan semua kewibawaan yang biasa melekat. Korban, Nyonya Putri Sari, saat ini dalam kondisi kritis di UGD. Dan berdasarkan informasi awal, ada upaya pemberian zat berbahaya dalam jangka panjang pada istri Bapak, kata AKP Bagas, mendekat. Suaranya datar, fakta belaka. "Kami perlu mengamankan barang bukti." Termasuk, dia menoleh ke Dokter Andi yang mengangguk. Gelas di dalam kantong ini, pecahan gelas di lantai, dan kemungkinan botol atau wadah zat yang digunakan. Arif menutup matanya. Sepertinya dia sedang berusaha keras untuk berpikir, mencari celah, mencari jalan keluar dari labirin yang dia bangun sendiri. Tapi setiap jalan buntu. Rekaman, hasil lab, gelas, saksi-saksi yang semuanya adalah orang-orang terhormat dalam hidupnya. Saat itulah, titik balik itu terjadi. Bukan ledakan emosi, bukan pengakuan dramatis, tapi sebuah kehancuran internal yang terekam di setiap pori-porinya. Bahunya yang biasanya tegak membungkuk sepenuhnya. Napasnya menjadi terengah-engah pendek, seperti orang yang baru diselamatkan dari tenggelam. Ketika dia membuka matanya kembali, cahaya kecerdasan, kepercayaan diri, dan tipu muslihat yang selalu ada di sana, padam. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang sangat dalam dan sebuah kepasrahan yang mengerikan. Dia memandang ke arahku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tatapannya tidak lagi mengandung kebencian, permohonan, atau kemarahan. Hanya pengakuan akan sebuah kekalahan mutlak. "Botolnya," ucapnya, suaranya serak. "Di laciku. Ruang kerja. Kunci di saku celanaku." Pengakuan sederhana itu seperti petir di siang bolong. Tante Sri menjerit kecil. Beberapa teman bisnisnya memalingkan muka, malu atau jijik. AKP Bagas hanya memberi isyarat halus. Bintara itu dengan hati-hati menggeledah saku Arif, mengeluarkan sebuah kunci kecil bertanda, Yale. "Tolong tunjukkan," kata AKP Bagas. Arif berdiri, tubuhnya oleng. Dua polisi mengawalnya berjalan keluar dari ruang tamu menuju ruang kerja di sayap lain rumah. Sebagian besar tamu, termasuk aku dan Dokter Andi, diizinkan mengikuti dari kejauhan, mengintip dari balik pintu. Ini bukan lagi pesta. Ini adalah pertunjukan kejatuhan. Dengan tangan yang gemetar, Arif membuka pintu ruang kerja, menyalakan lampu. Ruangan yang dulu adalah simbol kekuasaan dan kesuksesannya, sekarang terasa seperti ruang interogasi. Dia berjalan pelan ke meja kerjanya yang besar dari kayu jati, membungkuk, dan membuka laci kanan bawah, laci yang selalu dikuncinya. Dengan kunci dari polisi, dia membukanya. Isi laci itu rapi, beberapa map penting, paspor, dan sebuah kotak kayu kecil yang tidak mencolok. Arif mengambil kotak itu, membukanya. Di dalamnya, di atas kain beludru hitam, terbaringlah benda yang menjadi sumber semua penderitaanku. Sebuah botol kaca kecil berbentuk apoteker berwarna coklat tua, sekitar 10 ml. Tanpa label apapun. Cairan bening di dalamnya tersisa sekitar sepertiga. AKP Bagas segera mengenakan sarung tangan. Dengan penjepit khusus dari tas forensik kecil, dia mengambil botol itu, memeriksanya di bawah cahaya lampu meja. "Ini clozapine cair," gumam Arif, tanpa bisa lagi menyangkal. "Saya dapatkan dari seorang kenalan. Namanya..." Arif menggeleng, menunduk. "Saya tidak akan sebut. Tapi, ada catatan transaksi di aplikasi pesan saya. Di ponsel." Pengakuan demi pengakuan.
Dia tidak lagi melawan. Rupanya, saat semua bukti menggunung dan tertangkap basah di depan orang-orang yang paling dihormatinya, pertahanannya runtuh total. Mungkin juga, gambaran putri yang pucat dan tak sadar di tandu ambulans telah menghantam nuraninya yang tersisa. AKP Bagas dengan hati-hati memasukkan botol itu ke dalam kantong bukti lain. Lalu, matanya beralih ke rak buku dan kamera pengawas yang disebutkan istri Bapak. Arif menutup mata lagi, napas berat. Saya tidak tahu ada kamera. Tapi, rak buku itu. Dia bahkan tidak punya energi untuk marah atau merasa dikhianati. Polisi kemudian meminta izin untuk melihat rekaman di ponselku. Di bawah pengawasan mereka, aku membuka aplikasi rahasia dan memutar rekaman yang sama yang telah kuperlihatkan pada Dr. Reza. AKP Bagas menyaksikannya dengan seksama. Ekspresinya tetap tak terbaca. Tamu-tamu yang berdesakan di pintu saling berbisik. Beberapa mengutuk dengan suara lirih saat melihat adegan tetesan itu. Setelah rekaman selesai, AKP Bagas memandang Arif. Bapak punya sesuatu untuk ditambahkan. Arif hanya menggeleng, seperti anak kecil yang ketakutan. Saya menyesal. Kalimat itu terdengar hampa, ditujukan pada siapapun, atau mungkin pada dirinya sendiri. Titik baliknya telah sempurna. Dari seorang pengusaha sukses yang percaya diri, tuan rumah pesta yang dikagumi, dia telah berubah menjadi tersangka yang hancur, mengakui kejahatannya di depan para saksi. Kemenangan semu yang dia raih dengan mengorbankan kewarasanku, berbalik menjadi kekalahan telak yang akan menghancurkan setiap aspek kehidupannya. Pernikahan, reputasi, bisnis, dan kebebasannya. Polisi kemudian memintanya untuk ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat mereka membimbingnya keluar dari ruang kerjanya, dia berjalan di antara para tamu yang dulu adalah kolega, klien, dan temannya. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang menatapnya langsung. Mereka semua memandang ke bawah, ke samping, atau dengan ekspresi hampa. Dia telah menjadi tak terlihat, atau lebih tepatnya, seseorang yang mereka ingin hapus dari ingatan. Saat melewati dekatku, dia berhenti sejenak. Matanya yang tumpul bertemu mataku. Apakah Putri akan baik-baik saja? Bisiknya, suara penuh rasa bersalah yang sejati, mungkin untuk pertama kalinya malam itu. Itulah yang paling dia pedulikan di akhir segalanya. Bukan aku yang hampir dia bunuh pelan-pelan. Bukan pernikahan kami. Tapi wanita yang menjadi mitra dalam kejahatannya, yang kini menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangnya, membiarkan keheninganku menjadi jawaban yang lebih keras daripada kata-kata apapun. AKP Bagas menuntunnya pergi. Langkah kaki mereka menghilang di ujung koridor, meninggalkan rumah yang megah itu dalam keheningan yang berat, hanya diisi oleh desisan AC dan isakan pelan beberapa tamu. Titik balik telah terjadi. Sang dalang telah jatuh dari panggungnya sendiri, terjerat dalam tali-tali kebohongan dan niat jahat yang dia anyam. Dan aku, yang dulu hanya dipandang sebagai istri yang semakin lemah dan tak waras, kini berdiri tegak sebagai penyintas yang telah membalikkan takdir. Gelas anggur itu mungkin adalah alatnya, tetapi pengakuan dan kejatuhannya adalah buah dari racun yang dia sendiri tanam. Setelah pintu depan tertutup membawa pergi Mas Arif dengan dikawal polisi, sebuah keheningan yang gelisah menyelimuti rumah. Sebagian tamu segera berpamitan dengan tergesa-gesa, berusaha keluar dari atmosfer beracun itu. Mereka menghindari kontak mata, cium pipi pun terasa palsu dan kaku. Hanya beberapa teman dekat dan Dokter Andi yang tetap tinggal, seperti ingin memastikan aku tidak sendirian menghadapi runtuhnya dunia. Rena, kamu harus segera mengamankan semua dokumen penting. Rekening bank, sertifikat rumah, surat kepemilikan perusahaan. Bisik Maya yang baru saja tiba setelah menerima telepon panik dari seorang teman yang hadir di pesta. Wajahnya penuh amarah, tapi tindakannya praktis. Dia tahu fase emosi akan datang nanti, tapi sekarang waktunya bertindak. Aku mengangguk, masih terpaku. Kehancuran Arif tadi begitu cepat dan total, terasa nyaris anti klimaks. Tapi karma, aku segera sadar, tidak berhenti di situ. Ia baru saja mulai berdentang, seperti rangkaian lonceng yang saling menyusul. Jam menunjukkan pukul 23 ketika telepon rumah berdering. Suara yang nyaring di keheningan. Aku mengangkatnya dengan tangan dingin. Ibu Rena,
Suara seorang wanita resmi di seberang sana. Saya perawat IGD RS Premier Bintaro. Pasien Anda, Putri Sari. Kondisinya stabil tapi masih tidak sadar. Kami membutuhkan informasi medis dan penanggung jawab. Suami pasien, Bapak Arif, tidak bisa dihubungi. Saya, bukan keluarganya. Dia karyawan suami saya. Jawabku, suara serak. Tapi saya bisa memberikan informasi kontak keluarganya. Aku memberikan nomor yang kudapat dari arsip karyawan perusahaan. Di balik rasa tidak suka, ada belas kasihan. Dia adalah alat sekaligus korban. Tak lama kemudian, ponselku mulai berdering tak henti. Pertama dari pengacara perusahaan kami, Pak Hendra. Ibu Rena, ada apa ini? Saya dapat telepon dari kantor polisi bahwa Mas Arif ditahan. Investor utama kita, Pak Gunawan dari Singapura, juga telepon panik. Dia dengar ada skandal keracunan di pesta kita. Benar, Pak Hendra. Jawabku, mencoba tenang. Tolong jadwalkan pertemuan darurat besok pagi di kantor. Saya akan menjelaskan semuanya. Dan tolong, freeze semua akses finansial Mas Arif ke perusahaan. Segera. Belum selesai bicara, telepon lain masuk. Kali ini dari Tante Yuni, Ibu Arif. Suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Rena, ini fitnah. Anak saya tidak mungkin melakukan itu. Kau yang merencanakan ini karena cemburu buta pada sekretarisnya. Aku menarik napas dalam. Tante, ada rekaman video, hasil tes darah dari dokter, dan dia sendiri mengakui di depan polisi. Silakan Tante hubungi pengacara untuk Mas Arif. Tapi untuk urusan ini, saya tidak bisa bicara lebih. Aku menutup telepon dengan hati berat. Karma bagi keluarga besarnya adalah aib yang tak terbantahkan. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Di balik layar laptop, di ruang kerja yang kini terasa seperti ruang komando, aku dan Maya bekerja. Kami mengirimkan email resmi pada seluruh karyawan bahwa ada keadaan darurat, perusahaan tetap berjalan, dan semua komunikasi dialihkan padaku. Kami juga mengamankan salinan semua dokumen penting ke cloud pribadiku. Keesokan paginya, berita itu sudah menjadi headline. Bukan di halaman selebriti, tapi di bagian hukum dan bisnis. Pengusaha tersangka racun istri di pacuan Jababaka. Subjudulnya lebih brutal. Diduga pakai obat gila, sekretaris jadi korban tertukar gelas. Rangkaian karma pun berdentang dengan cepat dan keras. 1. Bisnis Pak Gunawan, investor utama dari Singapura, secara resmi menarik diri melalui pengacaranya siang itu. Kami tidak bisa bekerja sama dengan pihak yang terlibat skandal kriminal dan etika seberat ini. 2. Klien besar lainnya menyusul. Email pemutusan kontrak berdatangan seperti hujan es. Saham perusahaan, yang meski privately held, valuasinya anjlok, menjadi bahan olok-olok di kalangan investor. Tim akuisisi yang selama ini dibina Arif untuk membeli firma kecil, kini malah membalikkan keadaan. Kami jadi target akuisisi predator. 2. Keluarga dan sosial media sosial dihujani screenshot undangan pesta kami yang mewah, dikontraskan dengan foto Arif yang dibawa ke mobil patroli, hasil jepretan diam-diam tamu. Keluarga besarnya mengeluarkan pernyataan singkat, kami menghormati proses hukum. Itu kode untuk kami cuci tangan. Teman-teman dekat yang kemarin minum anggurnya, hari ini mengubah status hubungan di media sosial dari berteman dengan Arif Santoso menjadi tidak ditampilkan. Dia menjadi orang terasing dalam semalam. 3. Hukum sidang pertama penahanan Arif digelar cepat. Bukti-bukti yang kukumpulkan, rekaman, hasil lab dari Dr. Reza, yang kini menjadi saksi ahli, gelas anggur, botol clozapine, serta kesaksian Dr. Andi dan beberapa tamu pesta, membuat penahanan diperpanjang. Jaksa menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, untuk upaya terhadapku, dan pasal 351 tentang penganiayaan berat, untuk kondisi Putri. Vonis yang diincar, 15 tahun penjara atau lebih. Pengacaranya berusaha membantah dengan alibi, stres berat, dan Rena yang manipulatif. Tetapi bukti fisik terlalu kuat. 4. Kesehatan cinta. Bagi Arif aku mendapat kabar dari rumah sakit melalui Dr. Andi. Putri selamat, tapi mengalami kerusakan neurologis yang signifikan.
Tangannya tremor halus permanen, bicaranya sedikit pelo, dan memori jangka pendeknya rusak. Dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi sekretaris yang cekatan, apalagi mitra yang mempesona. Ketika dia akhirnya sadar dan mengetahui bahwa racun itu ditujukan untukku dan Ariflah dalangnya, dia hancur. Menurut perawat, dia menangis histeris, lalu menjadi pendiam dan menolak semua kunjungan, termasuk dari keluarganya sendiri. Cinta atau ambisi yang dia pupuk pada Arif berubah menjadi trauma yang dalam. Dan bagi Arif, mengetahui bahwa wanita yang dia puja, dan yang untuknya dia melakukan segalanya, kini cacat permanen karena ulahnya sendiri. Itu adalah karma terberat secara emosional. 5. Finansial. Atas saran pengacara dan didukung bukti percobaan pembunuhan, aku segera mengajukan permohonan injunction untuk membekukan semua aset pribadi Arif dan memisahkannya dari harta bersama. Pengadilan mengabulkannya dengan cepat. Rumah ini, mobil-mobil, rekening-rekeningnya, semua dibekukan. Dia bahkan tidak punya uang untuk membayar pengacara pribadi yang bagus. Akhirnya hanya didampingi pengacara dari Pak yang kewalahan. Dalam 2 minggu, kehidupan Mas Arif yang dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun, reputasi, jaringan, kekayaan, bahkan ilusi cinta, runtuh bagai rumah kartu yang ditiup badai. Setiap dentang karma itu adalah pukulan telak, dan semuanya berawal dari 1 tetes cairan bening ke dalam cangkir teh, dan 1 gelas anggur yang tertukar. Aku duduk di ruang kerja yang sama, memandang laci yang kini kosong tempat botol itu disimpan. Suara dentang itu masih bergema di telingaku. Bukan suara kemenangan, tapi suara peringatan tentang betapa rapuhnya segala sesuatu yang dibangun di atas kejahatan. Dan tentang betapa adilnya hukum alam, meski kadang datang dengan cara yang tidak terduga dan pahit. Karma untuk mereka telah datang. Dan bagiku, perjalanan untuk membangun kembali kehidupan yang hampir dirampok itu, baru akan dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak malam pesta itu. Angin pagi yang sejuk bertiup melalui jendela kaca lebar apartemenku di lantai 15, sebuah unit studio minimalis dengan pemandangan langsung ke taman kota. Ruangan ini jauh lebih kecil dari rumah di Menteng, tapi setiap inci di dalamnya bernapas dengan kebebasan dan ketenangan. Tidak ada lagi bayangan racun, tidak ada lagi aroma parfum yang tak diundang, tidak ada lagi senyum palsu yang harus kujaga. Hidupku telah berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah sidang yang panjang dan melelahkan, Mas Arif akhirnya divonis 12 tahun penjara. Tidak sampai 15 tahun seperti tuntutan jaksa, tetapi cukup untuk memastikan bahwa ketika dia keluar nanti, dunia yang dulu dikenalnya sudah tidak ada lagi. Perusahaan, arsitek Harmoni, aku likuidasi dengan bijak. Daripada menyelamatkan kapal yang sudah bocor dan penuh aib, aku menjual aset-asetnya, melunasi semua hutang, dan dengan sisa yang ada, aku mendirikan sebuah usaha kecil yang sama sekali berbeda. Sebuah kafe dan perpustakaan kecil bernama Ruang Pulih. Ruang Pulih terletak di sebuah rumah tua yang direnovasi di kawasan Pasar Santa. Tempat ini tidak hanya menyajikan kopi spesial dan teh herbal pilihan, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya para penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Aku bekerja sama dengan beberapa LSM untuk menyediakan konseling gratis dan dukungan hukum awal di sini. Setiap uang yang masuk dari penjualan kopi, sebagian disalurkan untuk membantu mereka. Disinilah aku menemukan tujuan baru, membantu orang-orang yang, seperti aku dulu, merasa terjebak dan tak berdaya. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa stok biji kopi, seorang pelanggan tetap, seorang ibu muda bernama Sari yang sedang dalam proses cerai yang rumit, mendekatiku. "Bu Rena, terima kasih. Pertemuan kelompok kemarin benar-benar membuka mata saya bahwa saya tidak sendirian." Senyumnya yang tulus adalah bayaran yang tak ternilai. Aku tersenyum balik. Kita semua punya kekuatan, Sari. Terkadang kita hanya butuh tempat yang aman untuk mengingatnya. Kehidupan pribadiku perlahan pulih. Awalnya sulit. Ada malam-malam di mana aku terbangun terengah-engah, membayangkan cangkir teh beracun, atau suara gelas pecah di pesta. Terapi membantu. Waktu juga. Persahabatan dengan Maya dan Dr. Andi tetap kokoh. Mereka adalah fondasi yang tak tergoyahkan di tengah runtuhan hidupku yang lama. Tentang Mas Arif, aku hanya mendapat kabar sesekali melalui pengacaranya. Dia dikabarkan menjadi sangat pendiam di penjara, sering menyendiri,
dan aktif mengikuti program keagamaan. Entah itu penyesalan sejati atau sekadar pelarian, aku tak lagi memusingkannya. Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang telah kukubur. Dan Putri, itu adalah cerita yang berbeda. Setelah keluar dari rumah sakit, dia menghilang dari peredaran. Menurut kabar burung yang sampai padaku melalui kenalan lama, dia kembali ke kampung halamannya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Kerusakan saraf pada tangan dan bicaranya permanen, membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris atau di bidang profesional lainnya. Kabarnya, dia sekarang membantu ibunya berjualan kecil-kecilan di pasar. Cita-citanya yang tinggi, ambisinya, dan pesonanya yang dulu memukau, semuanya redup menjadi kenangan pahit. Aku tidak merayakan penderitaannya. Itu hanya membuatku sedih. Dia adalah korban yang berperan serta dalam kejahatan, dan hukumannya telah dijatuhkan oleh kehidupan dengan cara yang keras. Aku tidak pernah menemuinya lagi. Beberapa bulan setelah kejadian, dia pernah mengirimiku sebuah pesan singkat melalui media sosial yang sudah tidak aktif. Maafkan saya. Saya tahu itu tidak cukup. Saya sakit dan bodoh. Aku tidak membalas. Maaf bukanlah sesuatu yang bisa diminta. Itu adalah proses yang harus dijalani. Dan bagiku, memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak membiarkan kebencian mereka menguasai langkahku lagi. Pagi ini, seperti biasa, aku membuka ruang pulih. Aroma kopi sangrai dan kayu manis memenuhi ruangan. Beberapa pelanggan pagi sudah duduk, ada yang membaca, ada yang bekerja di laptop. Suasana tenang dan produktif. Saat aku sedang menyiapkan pesanan americano, bel di pintu berbunyi. Seorang pria dengan kemeja kotak-kotak dan kacamata masuk. Dia terlihat sekitar seusia aku, dengan senyum ramah dan mata yang teduh. Aku mengenalinya. Namanya Rio, seorang arsitek freelance yang sering bekerja di sini sejak sebulan terakhir. Pagi, Rena. Bisakah saya pesan pour-overnya Ethiopian Yirgacheffe hari ini? Dan, apakah kamu punya waktu sebentar untuk bicara tentang desain rak buku baru untuk sudut anak? Tanyanya sambil menyodorkan sketsa sederhana di bukunya. Aku tersenyum. Tentu, Rio. Silakan duduk. Kopinya sebentar lagi. Dia duduk di dekat bar, dan kami mulai berbicara tentang desain, tentang buku anak-anak, lalu tentang ide workshop menggambar minggu depan. Percakapannya ringan, penuh rasa hormat, dan yang paling penting, tulus. Tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada racun di balik kata-katanya. Saat itulah aku menyadari. Langit di luar jendela apartemenku, di atas, ruang pulih, dan di dalam percakapan sederhana ini, semuanya adalah langit yang sama. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Dulu, langit di atas rumah menteng terasa seperti langit-langit yang megah namun menindas. Sekarang, langit terasa luas, penuh kemungkinan, dan aman. Rasa pahit dalam teh telah digantikan oleh rasa kopi yang kaya dan jernih. Suara gelas pecah dan teriakan histeris telah digantikan oleh gemerisik halaman buku dan tawa pelan dari para pelanggan. Dan kebahagiaan yang dulu kuperjuangkan dengan cara mempertahankan ilusi, kini datang dengan sendirinya saat aku membangun sesuatu yang nyata dan baik. Aku menyerahkan kopi pada Rio. Ini, pesananmu. Terima kasih, Rena, ujarnya, matanya berbinar. Tempatmu selalu memberikan kedamaian. Aku mengangguk, lalu berpaling ke jendela. Matahari pagi mulai hangat. Sebuah bab telah berakhir dengan cara yang tragis dan penuh karma bagi mereka. Tetapi bab baruku, bab tentang pemulihan, tujuan, dan kemungkinan akan cinta baru yang sehat, baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku menyambut hari baru itu bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sebuah senyuman yang datang dari tempat yang paling dalam dan asli di hatiku. Langit mungkin masih sama, tapi hidup di bawahnya telah berubah sepenuhnya. Dan aku, Rena, akhirnya pulang ke diriku sendiri.